Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita memasuki suatu tema yang baru mengenai wanita yang setia dan Allah yang ajaib. Berkaitan mengenai kehidupan daripada tokoh-tokoh wanita di dalam sejarah kekristenan, peranan mereka di dalam mereka boleh menaati Tuhan, walaupun di dalam situasi yang sukar untuk mereka boleh menaati Tuhan. Tetapi Allah yang ajaib itu memungkinkan mereka untuk boleh setia kepada Tuhan sampai dengan akhir hidup mereka. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama mempelajari bagian firman Tuhan ini dengan tokoh yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan menaikkan ucapan syukur kepadamu untuk anugerah Allah yang begitu limpah di dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Karena Engkau menghadirkan firman Allah di dalam kehidupan kami dan juga Engkau menghadirkan contoh-contoh kehidupan daripada umat Allah, tokoh-tokoh gereja sepanjang sejarah yang menunjukkan kesetiaan iman mereka kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang menghimpit kehidupan mereka, yang tidak membuat mereka setia seharusnya, tetapi Engkau memungkinkan mereka di dalam kuat kuasa-Mu untuk boleh setia di dalam iman sampai akhir hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan kami berdoa dalam waktu kami merenungkan firman dan mempelajari tokoh-tokoh ini, biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan memimpin kami, mencerahkan pikiran kami sehingga kami dapat mengaplikasikan seluruh firman Allah dan juga kehendak Allah yang kami mengerti hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tokoh yang pertama yang akan kita renungkan pada hari ini adalah istri daripada Jonathan Edwards, Sarah Edwards, seorang wanita yang memiliki karakteristik yang sangat indah sekali dan bagaimana Tuhan memimpin dia. Nah, saya mau ajak kita melihat bahwa Sarah ini adalah seorang yang memiliki kehidupan rumah tangga yang unik sekali, berkaitan dengan sang suami sebagai tokoh besar yang Tuhan pakai di dalam grid kebangunan rohani yang begitu besar di Amerika. Nah, saudara, mari kita membaca dua firman Tuhan yang merupakan firman yang menguatkan iman daripada Sarah ketika Sarah itu berhadapan dengan keadaan-keadaan hari-hari hidupnya, rutinitas kehidupan yang terlihatnya membosankan di dalam kehidupan manusia umumnya, tetapi itulah tempat ladang di mana Allah menempa dia untuk setia kepada Tuhan. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Firman ini berkata demikian, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Jawabnya tidak ada. Lalu di dalam Kolose 3 ayat 16, Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini adalah dua teks firman Tuhan yang dipegang oleh Sarah di dalam kehidupan dia ketika dia berhadapan dengan kesesakan dan penderitaan yang dialami dalam kehidupan dia bersama dengan Jonathan Edwards. Mari kita lihat sedikit profil mengenai Sarah Edwards. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sarah ini lahir pada tanggal 9 Januari 1710 di New Haven di Amerika. New Haven adalah koloni pertama yang ada di Amerika. Pada zaman itu ketika Edwards mereka hidup dan juga Sarah Edwards itu hidup, di situ adalah koloni-koloni daripada Inggris, British yang ada di Amerika. Pada waktu itu Amerika belum menjadi sebuah bangsa yang besar, tetapi masih ada di bawah jajahan. Salah satunya adalah di bawah jajahan daripada Inggris, walaupun di situ juga ada Prancis ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka ada di New Haven, adalah salah satu koloni pertama yang ada di Amerika. Dan kemudian orang tua Sarah adalah James dan Mary. James ini adalah seorang pendeta di New Haven ya. Dia memiliki peran dalam pendirian Yale College. Jadi kalau saudara tahu sekarang Yale University, ya, sebelumnya itu dimulai daripada Yale College. Siapa salah satu orang yang memiliki peranan di dalam pendirian Yale College? Papa daripada Sarah Edwards. Ya. Lalu Mary Hawker. Siapa itu Mary Hawker, saudara? Ya? Mary Hawker itu adalah mama daripada Sarah yang merupakan cucu dari Thomas Hawker. Saudara, waktu saya menjelaskan hal ini, saudara melihat bahwa Yale University itu dibangun oleh orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, mulai dari Yale College ya. Jadi ini mereka adalah orang-orang Puritan yang kemudian berpindah dari Inggris menuju ke Amerika.
Nanti kalau saudara punya kesempatan saya akan membahas mengenai Puritanisme. Mary Hawker adalah mama daripada Sarah yang kemudian merupakan cucu dari seorang yang memiliki peranan yang begitu penting di dalam penulisan peraturan fundamental dari koloni British yang ada di Amerika. Namanya Thomas Hawker, ya. Thomas Hawker ini adalah sekali lagi salah satu pendiri daripada kota Connecticut, ya, yang ada di Amerika. Dan dia adalah orang yang memiliki peranan penting dalam penulisan peraturan fundamental dari koloni yang ada di Amerika. Sekali lagi koloni British, ya. Dan ini adalah kemungkinan besar konstitusi tertulis pertama yang dibuat di dalam sejarah. Saudara tahu siapa yang tulis? Thomas Hawker, ya. Ini adalah sekali lagi seorang Puritan, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan menulis konstitusi pertama, ya, di dalam sejarah. Jadi kalau saudara melihat hal ini berarti Sarah memiliki status sosial dan kehidupan keluarga yang lahir daripada keluarga yang cinta akan Tuhan. Dan dia di dalam era itu Sarah punya keluarga adalah memiliki status sosial kelas yang cukup tinggi. Ya. Nah Samuel Hopkins, saudara, ini waktu dia menulis mengenai keadaan daripada Sarah, dia menunjukkan bahwa Sarah ini adalah seorang wanita yang pada zaman itu memiliki pendidikan yang terbaik. Sebagai seorang perempuan dia memiliki pendidikan yang terbaik. Dan kemudian dia juga memiliki kemampuan sosial di dalam masyarakat terkait dengan tata krama dalam hidup bermasyarakat. Pada zaman itu tata krama adalah sesuatu yang sangat penting di dalam urusan masyarakat. Ya, sehingga kalau tidak memiliki hal ini maka akan sulit untuk berelasi secara sosial. Tetapi Sarah memiliki pendidikan yang terbaik dan memiliki kemampuan sosial yang sangat-sangat the best, sangat baik, ya. Sehingga Samuel Hopkins, saudara tahu Samuel Hopkins itu siapa? Dia adalah salah seorang pendeta yang tinggal di rumah daripada Jonathan Edwards dan juga Sarah. Dan dia adalah penulis daripada biografi Sarah dan juga Jonathan Edwards. Samuel Hopkins ini dia mengatakan bahwa Sarah itu memiliki suatu karakter yang sangat indah. Dan memiliki kekhasan atau keistimewaan di dalam karakter dia. Yang merupakan gabungan antara kebaikan dan kecerdasan. Kebaikan dan kecerdasan. Jadi Sarah ini bukan perempuan bodoh, saudara. Dia seorang yang sangat cerdas. Dan dikatakan oleh Samuel Hopkins, kalau saudara lihat dia, maka saudara melihat gabungan antara kebaikan dan kecerdasan yang ada pada diri Sarah. Nah, pada usia 17 tahun dia menikah dengan Jonathan Edwards, ya. Karena pada waktu itu dia berkenalan dengan Edwards pada usia 13 tahun dan usia itu tidak boleh menikah sehingga Edwards harus menunggu cukup lama, ya, sampai dengan usia 17 tahun baru dia mengambil Sarah sebagai istrinya. Jonathan dan Sarah dikaruniai 11 anak. Bayangkan pendeta punya anak 11. Benar, ya? Itu sesuatu yang sangat unik, ya. Kalau hari ini kita punya anak satu saja kita ngomel-ngomel, bagaimana dengan Jonathan Edwards yang punya anak 11 bersama dengan Sarah. Nah, mari kita mulai memasuki kehidupan mereka dengan dasar firman Tuhan ini. Lalu kita melihat bagaimana Allah membentuk mereka, khususnya Sarah, di dalam setia kepada Tuhan. Dan setelah itu kita melihat bahwa ternyata Tuhanlah yang merupakan pahlawan di dalam kehidupan keluarga mereka, ya. Nah, mari kita mulai melihat hal yang pertama. Kehidupan yang rutin di dalam rumah tangga yang membosankan. Sarah di dalam tugas-tugas rumah tangga. Bagaimana kita melihat dia sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Seorang yang sudah percaya. Sejak usia remaja dia sudah percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana dia berperan di dalam seluruh tugas-tugas rumah tangganya yang terlihat oleh manusia sesuatu yang membosankan. Bahkan seringkali istri-istri itu ingin segera lari pergi daripada tugas rumah tangga tersebut. Karena sekali lagi itu sesuatu yang tidak menyenangkan jika kita hidupi secara rutin begitu saja. Tetapi mari kita lihat bahwa Sarah adalah seorang yang sangat indah di dalam menjalankan tugas rumah tangganya dan Tuhan berkarya dalam hidupnya. Yang pertama, Sarah sebagai istri. Mari kita lihat apa yang menjadi pergumulan Sarah sebagai istri. Waktu Sarah menikah dengan Jonathan Edwards itu telah menjadi seorang gembala jemaat. Ya. Tetapi saudara, waktu dia menikah dengan Edwards, ada sesuatu hal yang terjadi di antara mereka, yaitu pergumulan karakter. Edwards dan Sarah memiliki karakter hidup yang berbeda. Ya. Kalau kita memperhatikan, Sarah digambarkan sebagai wanita yang memiliki hati yang sungguh-sungguh ceria
Dan seringkali dia itu bergaul dengan orang dengan penuh sukacita. Jadi ini orang yang ekstrovert ya, ekstrovert. Orang yang penuh sukacita, penuh keceriaan ya. Walaupun kadang-kadang dia itu juga suka menyendiri yang suka jalan di padang sendiri ya. Kemudian dia berbicara dengan Allahnya. Ini yang digambarkan oleh Jonathan Edwards, seorang wanita yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan sukacita, tetapi juga punya waktu menyendiri bersama Tuhan, di mana di padang. Dia suka berjalan-jalan di padang, di tengah-tengah belukar, lalu dia bernyanyi, memuji Tuhan ya. Kemudian dia berbicara dengan Allahnya yang tak kelihatan, yang merupakan sahabatnya itu. Nah, saudara, Sarah ini adalah seorang yang mengasihi Tuhan, yang sekali lagi saya tekankan bahwa sejak masa mudanya dia telah percaya kepada Tuhan dan dia diberikan karunia memainkan musik kecapi. Dan dia juga diberikan kemampuan untuk menyanyi dengan suara yang sangat indah, sehingga pada usia dia remaja dia sudah pergi dari kota ke kota untuk memuji-muji Tuhan, ya, melayani Tuhan, ya, di depan jemaat, di depan khalayak ramai. Sedangkan bagaimana dengan sang suami? Sang suami, saudara, punya karakter yang berbeda. Dia introvert. Ya. Kalau Sarah itu seorang yang ekstrovert, kalau yang satu ini introvert ya saudara. Dia sangat pemalu dan kalau berbicara itu sangat hemat. Kata-katanya sangat sedikit. Dan kalau dia mulai bicara itu kikuk saudara. Jadi dia nggak tahu lagi apa yang harus dia katakan selanjutnya. Sedangkan Sarah sangat lugas orangnya dan sangat santai di dalam bicara dengan orang lain. Ya. Tidak ada kegelisahan, tidak ada rasa kikuk di dalamnya. Tapi kalau Edwards seorang yang kikuk ya saudara. Sangat kikuk di dalam berbicara, berelasi sosial dengan orang lain. Bicara pun sangat sedikit. Saudara bayangkan tipikal laki-laki yang demikian dipakai Tuhan untuk berbicara di dalam kebaktian, kebangunan rohani dan menghasilkan great awakening yang begitu besar di dalam abad ke-18. Dengan karakter yang seperti ini, yang pemalu. Yang menatap orang pun sulit. Ya. Tetapi dialah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil dan menghasilkan kebangunan rohani yang besar. Saudara, kenapa Tuhan pakai dia? Itu adalah privilege yang daripada Tuhan. Tetapi di sisi lain, Allah menempatkan wanita yang begitu hebat, wanita yang kuat, yang Tuhan berikan kepada dia untuk mendampingi hidupnya. Yang kedua, mari kita lihat di tengah-tengah keadaan seperti ini, maka si Sarah itu berjuang dan terus berjuang untuk kemudian bagaimana beradaptasi dengan sang suami. Usia mereka terpaut cukup jauh, ya. Edward sudah cukup berusia 20-an, sedangkan sang istri itu masih belasan tahun. Saudara perhatikan, Edward punya satu sikap, satu prinsip, yaitu sangat ketat di dalam prinsip kerohanian dia. Bagi Edwards, kehidupan moral yang sesuai dengan Alkitab dan diterapkan dalam hidup pribadi dan gereja setiap hari tidak dapat dikompromikan. Tidak dapat dikompromikan. Ini membuat Edwards itu sangat banyak tidak disukai oleh jemaat Tuhan. Dia juga punya banyak musuh. Karena apa? Karena dia punya prinsip hidup yang sangat ketat. Dia tidak pernah kompromi. Terhadap dirinya juga terhadap sang istri dan juga keluarganya. Orang yang sangat ketat seperti ini saudara, ketika kita berjumpa dengan dia, sedangkan hidup kita yang mungkin ada fleksibilitas di dalamnya, berjumpa dengan orang yang ketat akan terjadi benturan. Terjadi benturan saudara. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan daripada relasi suami istri antara Sarah dan Edwards. Mereka adalah orang-orang yang sudah percaya tetapi tidak luput daripada konflik rumah tangga, di mana Edwards seorang yang sangat ketat, sedangkan Sarah itu berjuang beradaptasi mengikuti sang suami. Saudara, dari mana kita tahu bahwa Edwards adalah seorang yang pemegang prinsip yang sangat ketat sekali. Salah satu contohnya, dia tidak mengizinkan orang-orang yang tidak percaya, sekalipun dia adalah orang Kristen, untuk masuk mengambil perjamuan kudus. Padahal mungkin mereka tidak melakukan dosa-dosa yang kelihatan. Tetapi kalau mereka tidak percaya, Edwards sama sekali tidak mengizinkan mereka untuk mengambil perjamuan kudus. Saudara, ini adalah suatu prinsip yang berbeda dengan keluarga Edwards yang pernah memimpin pelayanan di misalnya tempat gereja Edwards itu memimpin, bahwa pendeta sebelumnya itu mengizinkan orang-orang Kristen yang tidak percaya, yang penting dia tidak melakukan dosa yang kelihatan, boleh masuk di dalam perjamuan kudus. Tetapi Edwards tidak demikian. Karena di Northampton adalah gereja di mana Edwards itu memimpin setelah dia menikah dengan Sarah. Kakeknya itu Solomon adalah orang yang menerapkan prinsip bahwa mereka yang Kristen yang tidak melakukan kelihatan boleh saja ikut dalam perjamuan kudus. Edwards bilang tidak sama sekali, dan ini menimbulkan kemarahan daripada jemaat Tuhan.
Kenapa Edwards bikin prinsip yang demikian? Dan saudara bisa bayangkan keadaan demikian itu berarti berimbas bukan saja kepada Edwards tetapi juga kepada Sarah sang istri. Sarah sekali lagi berjuang untuk mengikuti laju dan prinsip hidup daripada Edwards. Di sisi yang lain, di dalam keketatan berpikir daripada teologia dan juga praktika daripada kehidupan Edwards dalam menerapkan firman Allah dalam kehidupan gereja dan juga kehidupan pribadi dan keluarga, Edwards memiliki keadaan yang sebenarnya diketahui oleh Sarah dalam kehidupan secara personal. Edwards itu menunjukkan bahwa memang dia bergumul dengan dosa. Ada dosa-dosa yang begitu mengganggu hidup dia, sehingga dia terus bergumul. Orang-orang di kota Northampton, tempat di mana Edwards itu memimpin, melihat Edwards itu seperti seorang yang tenang sekali, orang yang sabar. Tetapi Sarah sang istri, dia tahu bahwa di dalam kehidupan personal daripada Edwards, sebenarnya ada badai-badai, sebenarnya ada dosa-dosa yang ada dalam diri Edwards. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu dia melihat hal ini, maka kehidupan daripada Edwards itu adalah kehidupan yang penuh dengan pergumulan terhadap dosa. Terus bergumul dan terus berjuang untuk membuang dosa dan memenangkan dosa. Edwards itu memandang dirinya, saya baca kalimat daripada Edwards, dia memandang dirinya sebagai orang yang sangat banyak dipengaruhi oleh dosa dan keburukan. Dan dia berkata bahwa sangat sering dalam suatu tingkat tertentu dosa-dosa itu mencengkram saya dalam suatu tangisan yang keras, karena itu saya sering memaksa diri saya untuk diam, semacam menghardik diri dia untuk diam, begitu. Itulah yang terjadi dengan Edwards. Edwards bergumul dengan dosa-dosa. Bahkan sebelum dia memasuki pernikahan dengan Sarah, Edwards mengakui bahwa dia berjuang untuk mengalahkan apa? Segala macam dosa seksual yang muncul di dalam imajinasi, yang muncul untuk menggerogoti dia, menggoda dia sedemikian sehingga dia tidak tahan. Tidak tahan bukan berarti bahwa tidak tahan untuk setia kepada Tuhan, tetapi tidak tahan terhadap dosa itu, sehingga dia menghardik dosa itu. Dan dosa itu kemudian dibereskan oleh Tuhan. Ya. Sekali lagi ini tidak berarti bahwa Edwards dan Sarah itu jatuh dalam dosa seks, bukan. Tetapi ketika Edwards itu berjuang untuk kemudian hidup di dalam kehidupan yang kudus, dosa-dosa itu datang dan menghantui dia. Dan dengan demikian juga di dalam kehidupan pernikahan dia seorang yang ketat sekali di dalam urusan teologia dan urusan implikasi dari teologi itu dalam kehidupan praktika. Tetapi di sisi lain Sarah melihat bahwa Edwards memiliki kehidupan yang sebagaimana manusia biasa, bergumul dengan dosa demi dosa, sehingga Edwards sendiri tidak tahan terhadap dirinya. Edwards itu seringkali menangis dengan keras. Saudara bisa bayangkan istri berhadapan dengan suami yang seperti ini, berkhotbah dengan luar biasa, tetapi waktu dia berhadapan dengan dirinya yang terpuruk dalam dosa, dia menangis luar biasa, dia semacam berteriak dengan keras, lalu kemudian dia menghardik dirinya sendiri. Itu kayak kalau kita perhatikan ini orang kayak tanda petik gitu, seperti orang sakit jiwa, tanda petik ya. Tetapi sebenarnya bukan sakit jiwa. Itu adalah gambaran daripada Edwards yang bergumul terhadap dosa dia dan perjuangan dia untuk menang atas dosa. Ini yang terjadi. Ketika pergumulan ini diperhadapkan kepada Sarah sekali lagi dibawa Tuhan untuk memiliki hati yang lembut, hati yang betul-betul humble, yang rendah hati, sehingga dia berjuang untuk memahami sang suami. Dan mari kita lihat bagaimana Sarah menerapkan cara dia memperlakukan sang suami, dan bagaimana dia berelasi dengan sang suami di tengah-tengah keadaan daripada sang suami, karakter yang berbeda, dan kemudian keketatan di dalam teologianya, dan di sisi yang lain keterpurukan dia di dalam dosanya. Mari kita lihat. Sarah itu berjuang menciptakan suasana yang nyaman dan bahagia di dalam rumah. Ini adalah perjuangan seorang yang takut akan Tuhan. Di dalam kehidupan daripada Sarah, Edwards itu adalah seorang yang memiliki 3 bidang studi. Dia adalah seorang filsuf, Edwards ya, seorang filsuf, seorang saintis, ilmuwan, dan dia juga adalah seorang teolog. Maka di dalam tuntutan daripada pendidikan Edwards yang begitu tinggi ini, filsuf, ilmuwan, dan teolog, saudara, maka Sarah hadir untuk memberikan keadaan suasana yang nyaman dan bahagia di rumah. Ya, dengan sekali lagi perbedaan karakter yang ada, keketatan teologi yang ada, dan sekaligus keterpurukan di dalam keberdosaan yang dihadapi oleh Edwards. Saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Sarah. Sarah menunjukkan cinta kasih dia yang begitu dalam kepada Edwards sang suami. Edwards di dalam keadaan yang terpuruk melawan dengan dosanya, di dalam tangisan dia yang keras, di dalam keadaan hardikan dia terhadap dirinya yang jatuh dalam dosa, atau tergoda ataupun tercengkram oleh dosa itu, dia berjuang untuk melawan dosa itu, dan
sang istri hadir untuk menunjukkan cinta kasihnya. Pertanyaannya, cinta kasih seperti apa yang ditunjukkan oleh Sarah kepada Edwards? Saudara perhatikan, Sarah adalah seorang yang mengasihi Tuhan, sehingga ketika dia menunjukkan cinta kasih dia kepada Edwards, cinta kasih ini tidak kemudian mengkompromikan dosa. Tetapi dia sungguh-sungguh menunjukkan cinta kasih yang tulus yang lahir daripada kasih Kristus di dalam hatinya kepada Edwards. Saudara, dia memberi ruang yang seluas-luasnya untuk Edwards berpikir dengan bebas. Ini tidak mudah. Saudara bisa bayangkan 11 anak dengan segala macam tugas tanggung jawab. Nanti saya ajak saudara lihat bagaimana tugas tanggung jawab yang dipikul oleh Sarah. Lalu dia memberikan ruang yang begitu bebas kepada Edwards untuk berpikir. Itu berarti di dalam tulisan daripada biografi Edwards dan juga Sarah dikatakan bahwa Sarah bahkan tidak menginterupsi Edwards saat makan malam. Ketika Edwards itu mendapatkan ide-ide baru dalam pemikirannya terkait dengan tugas Edwards sebagai pendeta dan pengajar. Ingat, dia punya 3 bidang studi. Dia sebagai filsuf, ilmuwan, dan teolog. Maka ada tuntutan untuk dia menulis dan kemudian dia harus mengajar dan harus ada ide-ide baru yang dia dapatkan melalui pembacaan buku yang begitu banyak. Dan sang istri membiarkan sang suami itu mengerjakannya, apalagi waktu dapat ide-ide baru, dia tidak berani untuk menginterupsi sang suami. Untuk ajak makan malam pun tidak. Saudara mungkin merasa ini adalah sesuatu hal yang biasa. Bagi kita biasa, tetapi bagi keadaan daripada keluarga Edwards hari itu tidak biasa. Bayangkan dia harus tackle seluruh pekerjaan rumah tangga, termasuk urus anak dan seterusnya. Dan suami duduk baca buku. Suami duduk baca buku. Lalu dapat ide baru, tidak boleh diganggu oleh apapun. Dan Sarah dengan rela melakukan hal itu. Sarah dikatakan bahwa dia no pain. Tidak ada sesuatu penderitaan, tidak ada satu rasa kesesakan atau sesuatu yang mengganggu dia ketika dia memberikan kebebasan itu kepada sang suami. Saudara bayangkan cinta kasih daripada Sarah ketika dia berhadapan dengan laki-laki yang berbeda karakter, laki-laki yang memiliki keketatan di dalam teologianya dan implikasi praktika dalam kehidupannya, tetapi juga di sisi lain bergumul dengan dosa. Dia hadir untuk memberikan kenyamanan, kebahagiaan bagi sang suami, memberikan cinta kasihnya dengan cara apa? Dukung dia dalam seluruh apa yang dilakukan. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang sukar sekali. Kenapa? Karena seringkali waktu saudara dan saya kerja lebih banyak, kita itu bersikap lebih tepat seperti Marta. Marta kerja setengah mati, lalu Maria duduk di bawah kaki Yesus. Marta bilang apa sama Tuhan Yesus? Tuhan, suruh itu Maria bantu saya. Tidak lihat saya ini lagi sibuk kerja, siapkan makanan. Kenapa duduk di bawah kaki Yesus? Dengar firman Tuhan dari Tuhan Yesus, lalu kasih biar saya kerja sendiri. Biasanya saudara dan saya akan memiliki perspektif dan sikap hidup seperti Marta. Tapi mari kita lihat Sarah. Sarah tidak demikian. Sarah di dalam cinta kasihnya membiarkan suaminya melakukannya dengan bebas. Dia tidak mengganggu suaminya. Saudara, kata mengganggu ini tanda petik ya saudara. Bahkan urusan makan pun dia tidak menginterupsi suaminya. Apalagi kalau sudah dapat ide-ide baru. Kenapa? Karena kalau ide baru itu tidak segera dituliskan, ide baru lewat. Maka harus segera dituliskan, tidak boleh diinterupsikan. Ya, ini terkait dengan apa? Panggilan dia sebagai pendeta dan pengajar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang monoton, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang kelihatannya membosankan, saudara, dapat dikerjakan dengan baik oleh Sarah. Karena apa? Karena cinta kasih dia yang dilandaskan oleh firman Allah. Dia melihat apa yang menjadi kebutuhan dari sang suami dan dia mengisi kebutuhan daripada sang suami. Dia hadir untuk memberikan bantuan yang tepat bagi sang suami. Bagi Edwards, dia tidak menuntut hal-hal yang perlu, yang sepertinya kelihatannya kita butuhkan. Misalnya, saya butuh ini, butuh pertolongan untuk urusan rumah tangga. Sarah memanage sedemikian sehingga dia tidak mengganggu sang suami di dalam urusan ini. Dengan demikian saudara dan saya melihat bagaimana kerelaan dan juga peranan daripada Sarah untuk mendukung sang suami di dalam pekerjaan pelayanan dia. Di sisi yang lain saudara, Sarah tahu mengenai keadaan gejolak jiwa yang ada dalam diri daripada Edwards. Ya. Karena itu, Sarah selalu mempelajari suasana hati daripada Edwards. Saudara perhatikan, Sarah bukanlah perempuan egois yang selalu minta dimengerti oleh sang suami. Tetapi dia adalah seorang wanita yang berjuang di dalam kehidupan dia untuk memahami sang suami. Sekali lagi karena cinta kasih dia yang didasarkan kepada cinta kasih Allah itu. Dia mempelajari suasana hati Edwards ketika sedang panas atau dalam pergumulan hebat dengan dosa-dosanya. Jadi dia tahu di mana titik-titik rentan daripada kehidupan sang suami, di mana titik-titik di mana dia bergumul dengan dosa-dosanya. Sang istri begitu memahami dan istri hadir di sana sebagai penopang, pendukung suami
suami, penolong suami, sehingga suami dalam keadaan panas atau pergumulan yang hebat dengan dosa-dosanya, dia tidak terpuruk dan jatuh terus-menerus di dalam dosa, tetapi dia ditolong oleh sang istri. Saudara, bagaimana dia menolong sang suami? Dia mendoakan sang suami. Mendoakan sang suami. Jadi ini adalah sesuatu hal yang saudara dan saya coba melihat di dalam perspektif dari Sarah, di dalam hubungan dia, di dalam peran dia sebagai sang istri, bagaimana dia menjadikan dirinya itu sebagai penolong di dalam tugas-tugas rumah tangga yang nanti kita akan bahas begitu banyak, tetapi dia hadir menunjukkan kasih kepada sang suami. Nah, bagaimana ketika terjadi perbedaan pendapat? Ya, ketika terjadi perbedaan pendapat, saudara, ini adalah sesuatu yang unik sekali. Sarah, dia tahu bahwa suaminya di dalam urusan teologi, di dalam praktikanya harus sesuai dengan Alkitab, maka dia tahu suaminya begitu ketat, dia tidak akan kemudian semacam, kalau kita itu istilahnya itu semacam ngotot sekali kepada suami begitu ya. Kalau Sarah tidak demikian. Sarah adalah seorang yang tetap memperlakukan Edwards dengan penuh hormat ketika terjadi perbedaan pendapat. Di dalam hal apakah dia memperlakukan Edwards itu dengan hormat ketika terjadi perbedaan pendapat? Dia melakukan hal ini. Ini saya tulis semua, saya merupakan catatan biografi daripada Sarah. Dia bilang begini, Sarah itu berjuang menyesuaikan dirinya dengan kecondongan-kecondongan Edwards. Dan mendukung segala sesuatu di dalam keluarga yang mempersatukan dan menyenangkan. Jadi jika terjadi perbedaan pendapat, Sarah berusaha untuk apa? Mendukung Edwards. Mendukung segala sesuatu yang baik, yang mempersatukan dan yang menyenangkan keluarga. Tentu ini adalah sesuatu yang berdasarkan firman Allah. Ketika Edwards tidak bersesuaian dengan firman Allah, tentu Tuhan menghadirkan Sarah untuk menegur dia, menasihati dia. Tetapi jika kecondongan Edwards adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang positif, sesuatu yang mempersatukan keluarga dan menyenangkan bagi keluarga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, maka apa yang dilakukan oleh Sarah? Sarah yang tunduk dan Sarah yang kemudian menyesuaikan diri ke sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya belajar setia kepada Tuhan di tengah-tengah seluruh keadaan kita yang monoton, termasuk dalam relasi dengan suami dan juga dengan karakter kehidupan daripada suami yang berbeda dengan kita, apa yang kemudian membuat engkau dan saya itu menghindari konflik terjadi di dalam rumah tangga, konflik yang tidak perlu. Saudara perhatikan bagaimana Sarah menempatkan firman sebagai poros utama menjadi pemersatu di dalam keluarga. Ketika terjadi perbedaan pendapat, saudara perhatikan Edwards tetap dihormati oleh Sarah. Tetapi penghormatan itu diberikan dengan cara apa? Dengan menempatkan firman Allah yang merupakan pengajaran daripada Edwards, yang merupakan kecondongan daripada Edwards ada di situ, yang mempersatukan keluarga dan membawa keluarga itu untuk memuliakan Tuhan. Sarah mendukungnya di sana. Nah, di titik ini saudara, seringkali di dalam rumah tangga keluarga kita terjadi relasi yang dingin, ya, dengan suami atau dengan istri, terjadi konflik-konflik yang terus bertumpukan sehingga kita itu tidak dapat menyelesaikannya. Karena apa? Karena yang menjadi pemersatu kita itu bukan Tuhan, bukan firman, ya. Tetapi seringkali yang menjadi pemersatu kita adalah harta, adalah uang, adalah hal-hal kecintaan-kecintaan duniawi ini. Tetapi bagi Sarah dan Edwards tidak demikian. Semenjak mereka menikah, mereka berjuang di dalam kekudusan dan mereka belajar menempatkan Allah dan firman-Nya menjadi poros yang mempersatukan mereka. Walaupun mereka memiliki karakter hidup yang berbeda, memiliki prinsip-prinsip hidup yang juga mungkin ada yang tidak sejalan, tetapi Sarah melihat kepemimpinan Tuhan melalui Edwards dan Sarah tunduk di sana. Sarah menghormati sang suami. Ini tidak kemudian meniadakan perbedaan pendapat ya saudara. Tetap ada perbedaan pendapat, tetapi perbedaan pendapat itu diselesaikan dengan poros utama atau pusat utama, yaitu firman Allah. Nah, saudara, apa yang menjadi kecondongan-kecondongan Edwards ya, dan kemudian yang harus Sarah itu berjuang beradaptasi dan kemudian berjuang untuk mendukung Edwards, dan ini adalah bentuk kasih daripada Sarah kepada Edwards dan penghormatan Sarah kepada Edwards. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat. Edwards punya satu kebiasaan, yaitu suka bangun pagi. Dia suka bangun pagi, dan waktu dia bangun pagi dia harus membaca Alkitab. Dan pada waktu itu kalau bangun pagi-pagi saudara, cahaya matahari itu belum muncul. Mereka biasa pakai cahaya lilin. Lalu berdoa dan memohon berkat Allah pada hari itu. Sarah harus berjuang mendukung sang suami. Anak-anak dibangunkan di pagi hari untuk apa? Berdoa bersama sang suami. Istri juga berjuang pagi hari untuk bangun bersama-sama dengan suami. Berdoa, mendengarkan suami membacakan firman Tuhan. Mendengarkan suami berdoa dan memohon berkat Allah atas hari itu. Menjadi satu kecondongan daripada Edwards di mana Sarah mendukungnya. Saudara bayangkan kalau suami bangun pagi-pagi lalu istri dan anak tetap molor. Jadi suami ini tidak dapat berfungsi sebagai seorang imam di dalam keluarga. Kenapa? Karena suami sendiri yang ibadah saat teduh.
Lalu istri dan anak-anak di mana? Tidur. Tidur, saudara. Nah, ini tidak benar, saudara. Saudara perhatikan Sarah, di dalam kehidupan dia setiap hari dengan suami punya kecondongan seperti itu, dan kecondongan itu adalah kecondongan yang positif yang bersesuaian dengan Alkitab, maka Sarah dukung, Sarah backup. Sarah pun bangun pagi-pagi, dia bangunkan anak-anak, lalu ikut berdoa bersama, baca Alkitab bersama dengan sang suami. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh Sarah, no pain. Artinya dilakukan dengan sukarela. Dilakukan dengan sukacita. Kenapa? Karena sejak remaja Sarah sudah kenal Tuhan. Sarah hidup dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Yang kedua, Sarah mengikuti sang suami di dalam aspek apa? Di dalam kehidupan pekerjaan fisik setiap hari, Edwards itu sibuknya luar biasa. Saudara ingat ya tadi ya, dia punya 3 bidang studi. Dia seorang pendeta dan pengajar, dia seorang yang sangat cerdas. Ya. Saudara bisa perhatikan seluruh kesibukan daripada Edwards itu sebenarnya menyita waktu dia. Tetapi sekalipun demikian Edwards punya kesempatan setiap hari dia akan selalu melakukan pekerjaan fisik di dalam rumah tangga itu. Dia tidak akan membiarkan Sarah bekerja sendiri. Tetapi dia selalu melakukan pekerjaan fisik setiap hari yang dia anggap sebagai exercise, sebagai olahraga. Apa itu, saudara? Dia belah kayu, ya. Dia memperbaiki pagar kalau ada rusak, ya. Atau dia bekerja di kebun. Itu tiap hari dia lakukan. Padahal, saudara, dia harus baca buku, dia harus siapkan khotbah, dia harus siapkan paper dan seterusnya, saudara. Karena sekali lagi dia punya tuntutan yang sangat tinggi karena dia filsuf, ilmuwan dan teolog. Ya. Tetapi, saudara, dia tidak melalaikan tugas rumah tangga. Dan di titik ini Sarah sangat mendukung sang suami. Suami hanya bisa kerja belah kayu, perbaiki pagar, ya, bekerja di kebun. Berarti pekerjaan yang lain siapa yang tackle? Pekerjaan yang lain Sarah yang ambil alih. Saudara perhatikan, walaupun Sarah adalah yang paling bertanggung jawab untuk mengawasi dan memelihara tanah milik mereka, seluruh properti daripada keluarga itu. Pekerjaan di tangan Sarah jauh lebih banyak di dalam urusan rumah tangga. Tetapi Sarah rela melakukan itu semua. Dia mengikuti laju daripada sang suami. Kecondongan daripada sang suami. Demi untuk apa? Mendukung pekerjaan pelayanan daripada sang suami. Saudara perhatikan, Sarah rela untuk menanggung banyak sekali pekerjaan rumah tangga. Suami juga ikut terlibat. Tetapi suami kerja itu hanya bagian-bagian tertentu saja. Demi apa? Untuk mendukung pelayanan Tuhan. Jadi di titik ini seringkali istri dan suami itu tidak satu hati. Ketika suami itu melayani Tuhan, sang istri kadang-kadang merasa suami tidak membantu dia di dalam urusan rumah tangga. Akhirnya dia menjadi bumerang bagi suami. Menjadi alat yang merongrong pelayanan daripada suami. Seperti yang dialami oleh John Wesley, ya. Istrinya siram air dari atas waktu John Wesley mau pergi pelayanan. Ya. Jadi temannya tanya, kenapa basah badanmu? Dia bilang biasa, habis petir kena hujan. Habis petir kan hujan turun. Jadi coba bayangkan. Seperti itu, saudara. Jadi kalau suami melayani, istri tidak mendukung, berat. Tapi Sarah ini adalah seorang yang sungguh-sungguh saleh, sehingga dia rela mengambil bagian pekerjaan rumah tangga terbesar. Itu di pundak daripada Sarah. Sang suami mengerjakan hal-hal yang tadi saya katakan, 3 pekerjaan itu. Tiap hari dia rutin kerjakan itu. Tetapi sekali lagi porsi terbesar ada di tangan Sarah. Sarah rela melakukan itu. Karena apa? Dia tahu suaminya bertanggung jawab untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan dengan 3 bidang studi yang Tuhan berikan kepada dia. Lalu saudara, bayangkan Edwards, ya. Dia tiap hari belajar 13 jam. Lalu saudara bisa bayangkan, ya, dari pagi sampai jam 12 siang terus baca buku. Anak menangis, 11 anak, saudara. Edwards baca buku terus. Saudara kalau jadi istrinya Edwards, saudara pikir apa? Pasti saudara akan teriak, Edwards, tinggalkan buku-bukumu. Tolong saya. Begitu kan? Pasti kita akan emosi kalau lihat Edwards kayak begitu, ya. Tapi coba lihat Sarah, saudara. Sarah beda sekali, ya. Belajar 13 jam setiap hari, itu Edwards punya jam. Termasuk dia mempersiapkan khotbah minggu, pengajaran Alkitab, dan juga dia mempunyai waktu semacam waktu konseling. Termasuk bagi istri. Jadi istri itu boleh datang bicara dengan sang suami di dalam kurun waktu 13 jam itu. Ketat ya saudara, ya, Edwards, ya. Jadi istri berhadapan dengan suami yang ketat seperti ini, stres, saudara. Bisa stres. Tapi itulah yang terjadi. Sarah menghidupi itu setiap hari. Dia datang kepada sang suami jika memang perlu untuk berbicara. Dan juga kalau ada jemaat yang minta konseling di dalam kurun waktu 13 jam itu. Setiap hari. Setiap hari itu dilakukan oleh Jonathan Edwards. Dan Sarah mendukungnya. Ya. Kemudian di malam hari, apa yang dilakukan saudara? Sarah dan Edwards itu pada malam hari mereka bersama-sama akan menunggang kuda ke hutan. Dianggap sebagai sesuatu exercise juga, olahraga. Menikmati udara segar, berbicara berdua dan kemudian berdoa bersama.
Ini biasa mereka lakukan sejak pacaran. Memang waktu mereka pacaran, mereka biasa bepergian ke padang, lalu mereka berdua berbicara di sana dan berdoa bersama. Dan itu mereka lakukan sampai dengan waktu mereka berumah tangga. Saudara, kenapa Edwards lakukan ini? Edwards tahu bahwa istrinya itu sudah sangat lelah. Mengurus anak-anak, mengurus pekerjaan rumah tangga yang begitu banyak, yang porsi terbesar ada di pundak daripada Sarah. Lalu apa yang dilakukan Edwards? Di malam hari, anak-anak sudah tidur. Edwards berserta Sarah pergi naik kuda ke hutan, sama-sama berdua. Itu namanya quality time. Ya, suami itu, saudara perhatikan, Edwards ini kelihatannya orang yang kikuk, tapi dia orang yang romantis juga. Dia tahu di mana titik kelemahan sang istri ketika sudah lelah. Dia hadir di sana untuk mendukung, menghibur sang istri. Dan istri oke. Istri oke. Waktu diajak bersama-sama berdua, berbicara, berdoa bersama. Dan itu terus dilakukan oleh mereka berdua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Sarah mendukung kecondongan ini. Dan Samuel Hopkins itu mengatakan bahwa ini adalah peran yang sangat mulia daripada Sarah. Ketika dia menyediakan semua apa yang diinginkan, apa yang menjadi kecondongan, apa yang menjadi kebiasaan daripada Edwards. Dia menyediakan itu dan dia mendukung itu semua. Dan ini adalah sesuatu hal yang begitu indah. Kenapa? Karena Sarah dipakai Tuhan sebagai alat untuk melayani bukan saja Edwards, tetapi melayani generasi-generasi yang selanjutnya. Dengan cara apa? Mempromosikan seluruh kemampuan daripada Edwards. Mempromosikan segala kebahagiaan yang Edwards dapatkan di dalam rumah tangga. Sehingga ketika Edwards itu capek sekali bekerja, capek sekali di dalam mempersiapkan khotbah dan seterusnya, waktu dia pergi ke dalam rumah tangganya, dia berjumpa dengan kebahagiaan, kenyamanan di sana. Saudara, ini yang disediakan oleh Sarah. Sehingga kalau kita perhatikan, Sarah adalah perempuan yang menghadirkan kebahagiaan di dalam Tuhan. Keindahan cinta kasih Tuhan di dalam rumah tangga di tengah-tengah keadaan atau kerumitan atau rutinitas daripada pekerjaan, pelayanan dan seluruh tugas-tugas rumah tangga yang begitu banyak. Tapi Sarah mampu memanage itu sehingga sang suami ketika dia ada di dalam rumah tangga, dia tidak merasa terganggu dan kemudian dia merasa nyaman di sana dan berjumpa dengan Tuhan di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa dia lakukan ini semua? Karena Tuhan. Dan dia adalah alat yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani generasi selanjutnya. Saudara bayangkan kalau Sarah tidak mendukung Edwards demikian, saudara. Bagaimana mungkin Edwards dapat melayani generasi selanjutnya? Pengaruh daripada Edwards begitu besar. Edwards punya pengajaran begitu kuat, saudara ya. Saudara waktu membaca mengenai pengaruh Edwards di Amerika, nanti saya tunjukkan bagaimana pengaruh Edwards dengan seluruh keturunannya di Amerika. Itu semua adalah hasil daripada dukungan sang istri. Kalau suami saja yang bekerja melayani Tuhan tanpa dukungan sang istri, itu menjadi kecacatan. Tetapi istri hadir bersama-sama dengan suami menjadi pendukung utama daripada suami. Ini adalah hal yang sangat indah yang terjadi dalam keluarga daripada Jonathan Edwards. Sarah dalam tugas rumah tangganya pertama, relasi suami dan istri itu dibangun dengan begitu indah di dalam Tuhan, di dalam cinta kasih Tuhan. Kedua, dalam tugas rumah tangga Sarah yang kedua adalah sebagai ibu. Mari kita mulai menelusuri kapankah Sarah itu menjadi ibu. Pada tanggal 25 Agustus 1728, Sarah melahirkan anak yang pertama. Dan kemudian dalam jarak waktu 2 tahun, saudara bayangkan dia menikah umur berapa? 17 tahun ya. Berarti dia sangat muda ketika dia punya anak. Ya. Dan dalam jarak waktu 2 tahun dia punya 11 anak ini. Saudara bayangkan ini anak berangkai saudara. Baru selesai satu datang. Belum selesai lagi satu datang. Terus menerus saudara. Sarah, Jerusa, Esther, Mary, Lucy, Timothy, Susana, Eunice, Jonathan, Elizabeth dan Pierpont. Ini adalah anak-anak daripada Sarah dan juga Edwards ya. Mereka adalah anak-anak yang nanti mempengaruhi dan kemudian menjadi orang yang menurunkan warisan iman yang begitu luar biasa di dalam Amerika. Nah, waktu mengurusi anak-anak ini ternyata bukan cuma urus 11 anak. Sarah punya sebagian besar yang saya catat di sini saudara. Ini hanyalah pecahan-pecahan daripada tugas daripada Sarah. Masih ada lagi tugas yang lain. Tapi paling tidak kita bisa melihat sebagian besar daripada pekerjaan yang dilakukan oleh Sarah. Selain daripada mengurus 11 anak. Apa itu? Memecahkan es untuk mengambil air. Saudara tahu pada waktu itu kalau musim dingin, sungai-sungai itu akan menjadi beku di bagian atas. Jadi kalau beku berarti dia harus pecahkan es itu baru dia ambil air. Itu dilakukan oleh Sarah. Saudara bisa bayangkan dilakukan oleh seorang wanita ini. Perempuan ini dengan 11 anak. Lalu mencari kayu api untuk membuat perapian. Ya. Karena pada musim dingin itu kan selalu ada penghangat bukan? Butuh kayu api.
Ya. Lalu yang ketiga, memasak dan mengepak makan siang untuk mengunjungi para pendatang. Siapa itu para pendatang? Para pendatang adalah tamu-tamu yang datang dari luar koloni mereka, orang Inggris yang tidak ada penginapan di kota itu, lalu mereka menginap di rumah daripada Sarah dan Edwards. Maka Sarah harus menyiapkan segala makan minum mereka, memasak bagi mereka dan menyediakan apa yang menjadi keperluan mereka. Lalu membuat pakaian bagi keluarga. 11 anak plus Sarah dan juga sang suami. Ya, berarti dia harus buat berapa belas itu ya? 12 sampai 13. Mulai dari mencukur domba. Ini bukan kayak saudara sudah punya benang, tinggal jahit saja saudara. Tidak, mulai dari cukur domba, memintal itu bulu domba itu menjadi benang, lalu kemudian memakai benang itu menjadi alat untuk menjahit pakaian. Jadi itu yang dilakukan oleh Sarah. Lalu bercocok tanam, membuat sapu-sapu dan lilin-lilin. Ya, jadi lilin zaman dulu juga mereka produksi di dalam rumah tangga. Mencuci pakaian sebegitu banyaknya, ya. Untung belum ada setrika, ya. Pada waktu itu mereka cuci pakaian, memelihara bayi-bayi dan merawat mereka bayi yang sakit, ya. Ya, adalah anak-anak dia juga. Memberi makan unggas dan mengawasi pemotongan daging. Mengajar anak laki-laki hal-hal yang tidak dipelajari di sekolah. Dan mengajar anak perempuan membuat kreativitas rumah tangga. Saudara bisa bayangkan semua ini dikerjakan oleh Sarah. Tiap hari. Anak sekolah pulang dia ajar lagi di rumah. Kamu gak belajar apa di sekolah, saya ajar kamu di rumah. Itu sebabnya Sarah punya pendidikan yang tinggi. Saudara jangan main-main dengan istri yang punya pendidikan tinggi. Charles Wesley itu punya mama punya pendidikan tinggi saudara. Itu sebabnya mereka menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan luar biasa ya. Jadi istri itu adalah orang yang harus memiliki pendidikan yang tinggi jika memungkinkan. Tapi kalau tidak memiliki pendidikan tinggi pun tidak apa-apa. Ya, karena soal pendidikan tinggi itu bukan suatu ukuran, tetapi kalau dia punya pendidikan yang tinggi itu memiliki peranan yang sangat penting untuk didik anak. Karena nanti suatu saat anaknya menjadi pentolan-pentolan tokoh yang terbaik. Ya, ini sesuatu hal yang sangat penting. Kalau saudara lihat misalnya keluarga daripada pendeta Stephen Tong, mamanya bukan berpendidikan tinggi, tetapi anak-anaknya dipakai Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya di dalam Tuhan. Allah berkarunia kepada anak-anaknya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara memperhatikan seluruh kepadatan pekerjaan yang demikian. Siapa yang sanggup kerja hal demikian? Lalu suami harus baca 13 jam setiap hari. Setiap pekerjaan yang ada saudara, ini baru sebagian besar yang saya tulis. Masih ada hal-hal yang lain lagi yang harus dikerjakan saudara. Terus menerus setiap hari. Rutinitas yang membosankan itu saudara. Tetapi sekali lagi Sarah itu mampu memanagenya sedemikian rupa. Sehingga rutinitas sehari-hari itu menjadi kesukaan untuk dia kerjakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus membuat hal-hal rutin yang membosankan menjadi sesuatu kesukaan untuk dijalankan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan hasil pekerjaan Sarah. Saudara ingat bahwa Sarah adalah seorang yang telah dimenangkan oleh Yesus Kristus sejak dia masih remaja. Dan ketika dia masuk ke dalam rumah tangga, Allah yang telah bekerja di dalam kehidupannya di dalam masa remaja telah memperlengkapi dia dengan firman Allah yang justru membuat kekuatan rohani bagi dia untuk masuk di dalam kehidupan rumah tangga yang begitu pelik dengan begitu banyaknya pekerjaan rumah tangga. Hari ini saudara dan saya bisa mendelegasikan tugas-tugas ini kepada orang lain, bukan? Kalau saudara malas cuci pakaian, kasih aja ke laundry. Zaman sekarang laundry murah pun bisa kita dapat. Zaman dulu, apalagi Amerika yang belum menjadi bangsa, masih dalam keadaan hutan, ya. Koloni-koloni Inggris yang juga berada dalam ancaman-ancaman para musuh. Mereka harus mengerjakan ini semua, saudara. Saudara, ini bukan suatu pekerjaan sekali lagi yang mudah untuk dilakukan, tetapi itu dilakukan sekali lagi dengan sukarela dan penuh kesukaan oleh Sarah. Nah, sekarang kita mulai lihat bagaimana Sarah itu membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Di titik ini saya mau ajak saudara melihat bagaimana Sarah membuat kehidupan rutin dia dengan seluruh beban pekerjaan yang begitu berat dan mendidik anak-anak dia yang begitu banyak, 11 anak. Dia membuat itu menjadi sesuatu titik perjumpaan anak-anaknya dengan Allah. Ya. Di sini keunikan daripada Sarah. Dia setia kepada Tuhan dan dia membalik rutinitas itu menjadi suatu kesukaan dan bahkan menjadi titik perjumpaan anak-anaknya dengan Tuhan. Kita lihat bagaimana Sarah membesarkan dan mendidik 11 anak. Saya tulis daripada pemikiran Samuel Hopkins karena dia adalah saksi mata langsung daripada kehidupan Sarah dan juga Jonathan Edwards. Dia bilang begini, Sarah itu dia tahu bagaimana membuat mereka anak-anaknya itu menghargai dan menaati Sarah dengan sungguh-sungguh dan hormat. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang memiliki excellent way. Bagaimana memimpin dan mendidik anak-anaknya. Excellent way. Saudara tahu waktu
Suatu waktu di mana ketika Sarah itu pergi untuk sesaat ke rumah karena ada kepentingan, lalu kemudian Edwards itu sendiri di rumah. Edwards langsung tulis betapa menderitanya ya tanpa Sarah. Karena apa? Karena Edwards itu harus menangani seluruh pekerjaan rumah tangga dan urus anak-anak ini, saudara. Dia merindukan istrinya itu cepat pulang. Kenapa? Karena stres, saudara. Stres urus anak begitu ya. Urus begini banyak anak dengan macam-macam pemikiran dia, macam-macam keinginan dia begitu ya. Susah sekali. Edwards menulis bahwa dia sulit sekali. Dia ingin istrinya cepat pulang ke rumahnya. Ya. Nah, saudara coba perhatikan Samuel Hopkins punya kalimat terhadap Sarah. Dia bilang Sarah itu punya satu cara yang excellent bagaimana untuk memimpin anak-anaknya. Dan benar, di sini saya sebutkan seluruh tulisan daripada Hopkins ya. Yang pertama adalah dia tahu bagaimana membuat mereka, yaitu anak-anaknya itu menghargai dan menaatinya dengan riang. Tanpa dengan keterpaksaan. Ya. Tanpa kata-kata yang marah, yang keras, bahkan pukulan yang jauh lebih berat. Ini tidak berarti bahwa dia tidak pernah melakukan pukulan. Tetapi dia sedapat mungkin melakukan pukulan yang dihindari adalah pukulan yang jauh lebih berat. Ya. Jadi artinya dia berjuang sedapat mungkin menggunakan kata-kata yang tidak kemudian menghasilkan kemarahan yang meledak-ledak atau emosi dan panas yang luar biasa, panas hati yang luar biasa. Tetapi dia membangun itu sedemikian rupa dengan hikmat yang Tuhan berikan sehingga ketika dia membawa anak-anaknya untuk menghargai dan menaati dia dengan riang, dengan sukacita, tanpa harus dengan kata-kata marah, keras dan pukulan yang jauh lebih hebat atau lebih berat ya. Jadi ini adalah cara dia membimbing. Saya tidak tahu bagaimana 11 anak itu bisa taat sama dia ya. Taat sama dia ini unik sekali ya. Dan Hopkins mengatakan jika ada koreksi ya, poin yang kedua, jika ada koreksi yang diperlukan yang harusnya Sarah itu berikan kepada anak-anaknya karena anak-anak itu telah melakukan kesalahan, maka waktu dia melakukan koreksi itu dia tidak melakukannya dengan nafsu kemarahan. Kalau saudara sudah marah sama anak, seringkali pikiran dan hati kita tuh emosinya luar biasa dan akhirnya kita dikendalikan oleh nafsu kemarahan kita. Kalau ada Vikaris Mercy pada waktu saya dengar dia khotbah dia bilang kita itu kalau sudah marah kayak monster. Kayak monster artinya dikuasai oleh nafsu yang luar biasa. Tetapi waktu Sarah melihat ada hal yang perlu dikoreksi oleh dia kepada anak-anaknya, dia tidak menjalankan itu dengan suatu amarah dan juga nafsu yang begitu meledak-ledak dalam jiwa dia yang mendorong dia untuk melakukan hal itu, tidak. Tetapi dia selalu menggunakan kesempatan ketika untuk memberikan teguran, memberikan nasihat, dia selalu melakukannya itu dengan kata-kata yang sedikit sekali, kata-kata yang singkat sekali, tanpa panas api atau dengan suara yang berapi-api dan bising. Saudara kalau bising itu kan saudara bisa tahu itu bisa terjadi keributan, kegaduhan di dalam rumah tangga itu ya. Saya tidak tahu bagaimana saudara mendidik anak-anak kita. Tetapi seringkali kadang-kadang waktu saudara dan saya itu emosi terhadap dia bisa saja yang seperti Ibu Mercy katakan kita dikuasai oleh nafsu. Sehingga akhirnya tanpa pikir lagi kita dikuasai oleh panas hati yang luar biasa berapi-api sehingga kita bisa teriak-teriak sama anak itu ya. Bikin bising. Ya. Anak itu kalau di dalam rumah anak itu tidak tahan. Kenapa? Karena bising dalam rumah. Dia ingin pergi keluar dari rumah. Begitu. Seringkali yang membuat anak itu mencari kenyamanan di luar rumah adalah orang tuanya sendiri. Orang tua membuat anak mencari kenyamanan di luar rumah karena orang tua punya cara memperlakukan anak, mendidik anak tidak membuat dia rasa nyaman dalam rumah. Saudara perhatikan jika anak itu mengasihi saudara, saudara didik dia, tetapi kemudian cinta kasih dia kepada kita itu tidak berkurang. Kalau cinta kasih dia waktu dia melihat didikan kita itu memang waktu mendidik itu ada duka cita yang ditimbulkan kata firman Tuhan. Tetapi setelah melewati bentuk disiplin itu anak kita itu makin mengasihi kita. Berarti dia mengerti poin kita. Ya, berarti kita memenangkan dia. Dan di waktu-waktu yang akan datang dia tidak mencari kenyamanan di luar rumah. Kenapa? Karena dia sudah nyaman di dalam rumah. Tetapi jika saudara dan saya membuat rumah itu menjadi rumah yang penuh dengan kegaduhan, rumah yang penuh dengan kebisingan dan bukan firman Allah yang memimpin kehidupan daripada keluarga saudara. Anak-anak saudara kelak nanti ketika dia dewasa, dia akan cari kenyamanan di luar rumah. Ketiga, Sarah di dalam sistem disiplinnya, dia selalu mendisiplin anak-anaknya mulai dari usia yang sangat dini. Ini poin yang ketiga ya, sistem disiplinnya dia. Jadi kalau kita sekarang mendisiplin anak untuk hidup taat kepada orang tua atau kepada Tuhan pada waktu dia sudah usia remaja sudah terlambat.
Tapi saudara dan saya memiliki kesempatan emas untuk menanamkan pendidikan yang baik, sistem disiplin yang baik kepada anak-anak sejak kapan? Sejak usia dia 0 tahun. Sejak dia usia 0 tahun. Dan itu Sarah lakukan. Sarah di dalam sistem disiplinnya memulai kepada anak-anaknya di usia yang sangat dini dengan peraturan yang pertama adalah apa? Taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua. Jadi dia menolak segala bentuk ketidaktaatan yang muncul daripada anak-anak. Anak-anak itu dalam usia 0 tahun juga sudah bisa memunculkan ketidaktaatan kepada orang tua di dalam beragam aspek bentuk yang mereka bisa ekspresikan. Ya, nanti sampai mereka usia 5 tahun juga mereka bisa ekspresikan beragam bentuk penolakan dan ketidaktaatan mereka kepada orang tua. Tetapi Sarah waktu dia mendisiplin anak-anaknya, dia selalu menanamkan sistem ketaatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, poin ini menjadi sentral di dalam pendidikan anak-anak. Kalau saudara tidak didik anak untuk taat orang tua, ini yang saya katakan, di dalam pemikiran daripada Sarah. Dia bilang begini, sampai seorang anak mematuhi orang tuanya, dia tidak akan pernah bisa taat kepada Allah. Ya. Kalimat ini mau menunjukkan bahwa ketaatan anak kepada orang tua akan menolong dia untuk taat kepada Allah. Kalau dia tidak taat kepada orang tua, jangan harap dia mau taat kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara sebagai orang tua menjalankan disiplin itu pertama-tama sejak dini apa yang saudara tekankan kepada anak? Taat. Ya. Waktu taat, saudara harus kasih argumentasi. Saudara nggak boleh bilang gini, taat papa dan mama. Kalau anak tanya, kenapa harus taat? Saudara harus jelaskan. Sarah dan Edwards adalah orang tua yang sungguh-sungguh berpendidikan. Dan ketika anak itu kemudian mengkonfrontasi mereka, yang mereka lakukan apa? Duduk, dijelaskan. Kenapa kamu harus taat? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang tua itu membungkam anak-anak punya pertanyaan dengan apa? Kemarahan. Diam kamu. Begitu. Gak usah tanya-tanya. Begitu ya. Kalau Sarah dan Edwards tidak begitu. Anak-anak diberikan pengertian. Ya. Anak-anak diberikan pengertian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca firman Tuhan dan juga melihat kehidupan daripada Jonathan Edwards, bagaimana mereka memperjuangkan kehidupan rutinitas mereka dalam mendidik anak dengan beragam pemberontakan yang ditimbulkan ketidaktaatan dan ekspresi-ekspresi dari 11 anak. Saudara, 11 anak itu macam-macam ekspresi ketidaktaatan mereka. Tapi saudara bisa lihat ya bagaimana mereka menekankan ketaatan dengan satu prinsip. Kalau kamu taat orang tua, maka kamu akan belajar untuk menaati Tuhan. Ya, ini prinsip sekali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang berikutnya. Ketika Sarah menjalankan disiplin kepada anak-anaknya, poin yang keempat, Sarah tidak menghancurkan kepribadian anak-anak. Saudara waktu membaca kehidupan daripada 11 anak daripada Sarah dan bagaimana anak-anak mereka itu setelah besar dan mempengaruhi dunia dan juga di Amerika, saudara, melihat bahwa betapa beragamnya kehidupan dan keindahan karakter daripada anak-anak. Sehingga orang-orang yang menulis biografi daripada Sarah dan juga Edwards menyimpulkan bahwa pendidikan daripada Sarah adalah pendidikan yang tidak menghancurkan kepribadian anak-anak. Justru mereka itu membangun kepribadian daripada anak-anak, mendukungnya dan menanamkannya itu di dalam dasar dan juga fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus dan juga firman Allah. Nah, saudara, kita lihat di sini ya, bagi Sarah, anak-anak itu selalu dia bawa di dalam doa. Ya, dia bawa di dalam doa. Dia tidak menekan, tidak menghancurkan personalitas daripada anak-anak. Karena satu prinsip hidup yang dipegang, ya, yaitu apa? Anak-anak selalu dibawa di dalam doa, sejak bahkan dalam kandungan. Ya, ini yang dilakukan oleh Sarah. Saya tidak tahu waktu ibu-ibu itu mengandung, ibu-ibu mendoakan anak ibu yang di dalam kandungan enggak? Ada ibu-ibu yang mengerjakan hal itu, seperti Sarah kerjakan. Tapi ada ibu-ibu yang anggap lalu saja, anggap lewat saja. Padahal setiap tahun, setiap usia yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak kita, mulai dari kandungan sampai dengan dia dilahirkan dan dia dibesarkan oleh kita, itu adalah kesempatan-kesempatan emas yang Allah berikan untuk menaburkan benih firman. Dan ketika engkau dan saya menaburkan benih firman, saudara harus ingat bahwa benih firman itu akan berjumpa dengan natur anak yang berdosa. Karena itu maka harus ada doa yang terus diberikan kepada anak-anak kita. Saya tidak tahu ibu-ibu yang di sini berapa banyak dari antara kita yang mendoakan keselamatan anak-anak kita. Ada ibu-ibu yang memang sudah memiliki kesadaran karena mereka sudah kenal Tuhan. Mereka diberikan kesadaran oleh Tuhan untuk mendoakan keselamatan anak-anak mereka. Tapi berapa banyak ibu-ibu Kristen yang tidak mendoakan keselamatan anak-anak mereka.
Sarah selalu konstan berdoa, membawa anak-anak mereka itu, nama-nama mereka itu di dalam doa-doa. Kemarin waktu kami mengikuti sekolah Alkitab Saat di dalam sesi yang terakhir, ketika berbicara mengenai Yesaya 1 ayat 18 tentang kain kirmisi dan juga salju, kain kesumba yang berwarna merah dan juga bulu domba yang berwarna putih. Lalu kalimat itu saya memberikan penjelasan cukup sederhana kepada anak saya. Saya bilang, nak, itu adalah cara Kristus untuk mencuci hati kita. Karena dia nggak mengerti itu, saya bilang pakai kata mencuci. Karena bicara kain, jadi saya bilang mencuci. Kan ada pemutih juga, maka saya bilang mencuci. Jadi satu-satunya pribadi yang bisa mencuci, membersihkan kekotoran dosa kita adalah Kristus. Saya nggak sangka bahwa itu diingat sama dia. Malam harinya, di hari terakhir itu malam hari dia berdoa. Setiap malam kami sebelum tidur kami berdoa bersama. Lalu dia bilang, Mama Stefani yang pimpin doa. Oke, silakan. Waktu dia pimpin doa, di luar dugaan saya bahkan dalam hati saya bersyukur Tuhan karena anak saya berdoa demikian. Dia berdoa, Tuhan Yesus sederhana, Stefani mau bobo. Tapi Stefani buat dosa. Stefani berkata kasar kepada mama. Tuhan cuci hati Stefani. Tuhan cuci dosa-dosa Stefani. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Waktu saya dengar kalimat itu, saya bilang, puji Tuhan. Dia mengerti kata cuci itu dan saya tanya lagi. Jadi maksudnya siapa yang cuci dosa kita? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Lewat apa? Darahnya. Saudara, ini adalah sesuatu penghiburan bagi kita sebagai orang tua. Kita melayani orang di luar, tapi kalau anak di dalam kita tidak layani, itu tidak benar. Tetapi kalau saudara layani anak-anak saudara di dalam, Tuhan itu bekerja melampaui daripada pikiran saudara. Edward dan juga istrinya Sarah tidak tahu bahwa generasi setelah mereka, anak-anak keturunan mereka memberkati begitu banyak orang. Ya. Jangan kita menjadi orang yang seperti Samuel, melayani banyak, tetapi kemudian anak-anaknya tidak terlayani. Malah menjadi batu sandungan. Sesuatu yang sangat-sangat menjadi pergumulan. Tetapi mari kita lihat bagaimana Tuhan itu menolong di dalam kehidupan rutinitas. Ini Allah pakai perempuan seperti Sarah ini untuk membalikkan sekali lagi rutinitas menjadi titik perjumpaan anak-anak mereka dengan Tuhan. Elizabeth Dodds, saudara, ini adalah seorang ahli biografi juga daripada keluarga Jonathan Edwards. Dia mengatakan begini, cara Sarah itu waktu mendidik anak-anaknya, ya, dia sebenarnya melakukan lebih banyak ya daripada sekedar untuk melindungi Edwards daripada keributan atau kebisingan saat Edwards itu belajar. Ya. Jadi dia bekerja, dia melakukan ini semua lebih daripada itu hanya untuk menjaga supaya anak-anak tidak mengganggu Edwards. Saudara, ini sekali lagi saya mau tekankan mengenai bagaimana perjuangan Sarah begitu memahami pekerjaan daripada sang suami sebagai pelayan Tuhan. Bahkan dia menjaga anaknya supaya anaknya itu tidak bising waktu papanya itu belajar. Pada waktu papanya itu mempersiapkan khotbah, tidak mengganggu papanya. Saudara bisa bayangkan ini adalah pekerjaan yang unik karena apa 11 anak dia harus tackle semuanya, saudara. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa yang memperkuat hidup daripada Sarah. Dan sebenarnya dia melakukan ini semua adalah melampaui daripada itu ya, melampaui daripada itu semua ya. Karena untuk apa, saudara? Untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya untuk Edwards itu sendiri, tetapi dia membawa keluarganya, anak-anaknya sebagai seorang ibu. Dia bawa anak-anaknya untuk kenal Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar untuk membawa Edwards itu tidak terganggu dalam studinya. Nah, ini menjadi contoh yang kemudian Edwards itu angkat ketika Edwards berkhotbah di mimbar mengenai kehidupan keluarga. Apa yang seharusnya kehidupan keluarga Kristen itu harusnya capai di dalam pendidikan anak-anak. Edwards itu berkhotbah, ini kata-kata yang saya cuplik dari khotbah Edwards. Dia mengambil contoh daripada kehidupan keluarganya sendiri bagaimana sang istri berperan dengan begitu baik. Dia bilang begini, setiap keluarga harus menjadi gereja kecil yang diabdikan, dikonsekrasikan atau dikhususkan bagi Kristus. Dan sepenuhnya dipengaruhi dan diatur oleh aturan-aturan Kristus. Aturan-aturan daripada Kristus itu sendiri. Yaitu firman Allah. Ya. Dan pendidikan dan ketertiban keluarga itu adalah wujud daripada anugerah Allah yang bekerja. Yang merupakan kunci utama yang menyebabkan keluarga itu bisa memiliki pendidikan kerohanian yang baik, ketertiban hidup yang baik. Itu adalah wujud daripada
anugerah Allah yang bekerja di dalamnya. Tanpa anugerah Allah, maka semua cara yang kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita, apa saja, Edwards mengatakan bahwa sudah terbukti pasti tidak efektif. Satu-satunya yang membuat efektivitas di dalam pendidikan rohani yang dikerjakan oleh Sarah adalah anugerah Allah. Anugerah Allah itu adalah chief means of grace. Ya. Chief means of grace itu adalah kunci utama di dalam pendidikan daripada keluarga Kristen. Kalau saudara dan saya melihat waktu kita mendidik anak-anak kita sepertinya tidak ada pengharapan ya. Makin kita ajar firman Tuhan makin mereka jadi pemberontak. Saudara harus ingat bahwa di balik itu satu-satunya yang dapat bekerja dan memenangkan anak-anak kita adalah anugerah Allah semata. Dan ini yang mau ditekankan oleh Jonathan Edwards. Jonathan mengatakan bahwa di dalam kehidupan peranan kita sebagai ibu rumah tangga, di dalam bekerja mendidik anak-anak kita, memelihara dan membesarkan mereka, satu-satunya hal yang memungkinkan anak-anak kita itu ada di dalam kehidupan kerohanian dan ketertiban hidup yang baik adalah anugerah Tuhan. Nah, ini adalah kita lihat bagaimana peran daripada Sarah. Lalu bagaimana dengan Edwards? Apakah Sarah mendidik anak-anak itu sendiri? Jawabnya tidak. Edwards bersama dengan Sarah itu melakukan tugas pendidikan kepada anak-anaknya. Seringkali zaman sekarang pendidikan kerohanian diserahkan kepada ibu sendiri. Ibu yang mengerjakan itu. Tetapi kalau saudara membaca di dalam kehidupan kerohanian daripada umat Allah, dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan juga di dalam kehidupan keluarga daripada tokoh-tokoh gereja, mereka mengetahui bahwa pendidikan rohani bukan di tangan ibu saja, tetapi ayah dan ibu bersama-sama. Satu hati untuk mendidik anak-anak di dalam iman. Nah, kesatuan Edwards dan Sarah ya di dalam keluarga untuk kemudian melakukan pendidikan kepada anak-anak mereka itu terlihat di dalam devosi rutin, ibadah rutin di dalam keluarga. Saudara bisa melakukan ibadah rutin itu tiap hari, atau saudara juga bisa melakukan ibadah rutin itu 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Itu di luar daripada ibadah hari Minggu. Saudara dan saya melatih anak-anak kita dan juga diri kita untuk belajar mempelajari firman Allah, memuji Tuhan, berdoa bersama di dalam keluarga. Itu adalah satu fondasi yang sangat penting di dalam keluarga. Sebagaimana tadi saya katakan kecondongan daripada Edwards, bangun pagi, baca Alkitab, berdoa. Begitu juga anak-anak dan beserta istrinya. Mereka melakukan devosi yang rutin sebagai fondasi yang kuat bagi iman anak-anaknya. Sehingga ketika Edwards sudah mati dan juga istrinya meninggal dunia, iman anak-anak itu dipeliharakan Tuhan. Ya. Jadi lepas daripada segala perjuangan atau kerja keras yang dilakukan oleh Edwards dan istrinya mendidik anak-anak, ada anugerah Allah yang melampaui itu yang mengerjakan iman di dalam hati anak-anak. Devosi keluarga yang sekarang ini seringkali sudah tergantikan dengan apa jalan-jalan ya, holiday kemana. Saudara, saya tidak larang holiday, saudara. Saya pun senang holiday. Tetapi kalau saudara mengutamakan liburan, bepergian ya, ke mall, jalan-jalan, tapi kalau saudara tidak tanamkan Injil kepada anak-anakmu mau jadi apa? Saudara punya dunia tapi saudara kehilangan nyawa. Ya, saudara punya segala sesuatu di muka bumi ini tapi saudara kehilangan apa yang paling esensial yang bersifat eternal, yang kekal, yaitu apa? Iman yang sejati. Untuk apa saudara lakukan itu semua kalau saudara di dalam rumah tangga tidak pernah melakukan devosi? Ini hal yang sangat penting, sangat-sangat fundamental. Jika suami saudara tidak suka devosi, istri harus memulai. Atau sebaliknya, istri tidak suka devosi, suami harus mulai. Atau orang tua memang tidak suka devosi karena memang tidak kenal Tuhan, anak yang sudah kenal Tuhan harus memulai devosi. Dia yang mengajak orang tuanya. Jadi saudara, ini adalah peran di dalam keluarga untuk menempatkan Allah dan firman-Nya sebagai prioritas di dalam keluarga. Kalau itu tidak ada saudara, apa jadinya keluarga itu? Mungkin saudara punya segala sesuatu di muka bumi, tetapi saudara sekali lagi kehilangan apa yang paling utama, yang kekal, yaitu keselamatan. Setelah anak-anaknya cukup dewasa, saudara lihat bagaimana Edwards membawa anak-anaknya terlibat di dalam pekerjaan pelayanan. Dia membawa mereka satu persatu secara bergantian dalam perjalanan pelayanannya. Edwards itu seringkali bepergian untuk berkhotbah di luar kota. Apa yang dia lakukan? Ketika anak cukup dewasa dia bawa untuk pergi. Selain anak itu ikut di dalam gereja yang dia pimpin untuk beribadah, waktu dia pergi perjalanan penginjilan, dia bawa anaknya. Tujuannya apa? Transfer. Transfer bukan transfer iman saja, tetapi transfer semangat untuk melayani. Kalau saudara semangat melayani, anakmu itu pemalas, saudara gagal. Jadi saudara yang bekerja di dalam pekerjaan Tuhan, sedapat mungkin transfer iman, tetapi juga transfer semangat pelayanan. Supaya waktu saudara mati, ada penerus selanjutnya, generasi selanjutnya. Kalau tidak, saudara membiarkan anak-anak saudara hidup di dalam hidup duniawi, dan membiarkan saudara hidup untuk melayani Tuhan, lalu dia itu seperti orang yang asing daripada pelayanan. Tidak boleh.
Saudara dan saya lepas dari saya sebagai hamba Tuhan. Siapapun saudara sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tanggung jawab saudara, berikan iman sebagai warisan kepada anak-anakmu, dan berikan warisan semangat pelayanan di dalam diri anak-anakmu. Supaya kelak waktu dia dewasa, saudara sudah mati, dia menjadi sekali lagi penerus gereja Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Edwards. Edwards tidak membiarkan anak-anaknya itu tidak mengerti penginjilan. Itu sebabnya anak-anaknya kelak setelah mereka mati menjadi orang-orang yang berpengaruh sangat besar di dalam urusan iman dan juga di dalam kehidupan praktika di dalam dunia ini. Kenapa? Karena papa dan mamanya mengintegrasikan kehidupan pelayanan dan juga kehidupan praktika di dalam dunia sehari-hari. Saudara harus ingat, Edwards adalah seorang ilmuwan. Dia mengintegrasikan iman dan juga ilmu pengetahuan umum dengan cara yang begitu indah. Sehingga dia didik anak-anaknya demikian. Edward selalu memberikan waktu 1 jam setiap hari untuk bersama-sama dengan anak-anaknya. Ini penting. Sudah sibuk sepanjang hari, baca-baca terus. Tidak ada waktu untuk anak-anak. Siapa yang bermain dengan anak-anak? Emaknya, mamanya saja. Nggak bisa saudara. Papanya juga harus turun tangan main sama anak-anak. Supaya anak-anak juga merasakan mengenai figur seorang papa di tengah-tengah keluarga itu. Jadi bukan hanya papa itu datang cuma kasih uang. Ini mah ada uang. Yang penting asap asap masakan di dapur itu mengepul terus. Ya, api di dapur itu bisa mengepul untuk apa? Ada makanan semuanya disiapkan. Bukan itu, saudara. Ayah juga bertanggung jawab untuk mendidik secara rohani anak-anak, tetapi juga bermain bersama, berkelakar bersama, menanamkan hal-hal yang penting di dalam kehidupan keseharian kepada anak-anak, sehingga integrasi itu terjadi. Salah satu penulis daripada biografi Edwards mengatakan bahwa Edwards itu memiliki suatu keunikan di dalam mengintegrasikan kehidupan, dan itu ditularkan kepada anak-anak. Di dalam apa? Di dalam masa waktu 1 jam dia main dengan anak-anak. Ya, saudara, mari kita lihat Edwards memberikan waktu 1 jam setiap malam. Dia beri itu untuk bermain bersama dengan anak-anak. Di situ Samuel Hopkins menulis bagaimana Edwards itu bermain ya dengan anak-anaknya. Dia main dengan keadaan yang sungguh-sungguh memahami apa yang dipikirkan oleh anak-anaknya, apa yang menjadi konsentrasi daripada anak-anaknya, perhatian daripada anak-anaknya. Dia masuk dengan free saja kepada anak-anak, lalu kemudian dengan percakapan yang santai, yang ceria, ya dia bangun bersama dengan anak-anaknya, lalu kemudian disertai dengan ucapan-ucapan yang cerdik dan gurauan yang cerdas. Saudara, ini dia mengkombinasikan di dalam waktu-waktu bercanda, bermain dengan anak-anak pun kata-kata yang cerdas, gurauan tetapi sesuatu yang cerdas. Ya, sesuatu yang sangat-sangat baik, humoris, lucu, tetapi cerdas. Wah, ini saya bingung bagaimana caranya ya. Karena saudara harus ingat dia seorang filsuf ya. Dia seorang filsuf, jadi dia punya kemampuan intelektual di dalam menggabungkan pemikiran-pemikiran filosofi itu dengan baik. Sehingga saya percaya bahwa waktu dia bergurau walaupun itu lucu tetapi memiliki kualitas ya, kecerdasan yang baik. Dan ini ditulis oleh orang yang saksi mata langsung daripada kehidupan Jonathan Edwards dan juga keluarganya. Lalu setelah main 1 jam kembali lagi ke dalam ruang kerja dan mengerjakan pekerjaan yang jauh lebih banyak lagi ya, sebelum makan malam. Jadi ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Edwards. Sekalipun dia sangat sibuk, tetapi dia memiliki kesatuan afeksi bersama dengan sang istri untuk bergandengan tangan, mendidik anak-anaknya, bermain bersama, dan bahkan di dalam waktu bermain, dia menanamkan pola pikir yang cerdas kepada anak-anaknya dengan gurauan, dengan lelucon, yang dimana masuk dalam dunia anak-anak. Ya. Ini adalah sesuatu yang sangat unik, punya papa yang demikian. Ya. Cerdas tetapi juga mampu bergurau dengan bahasa anak-anak, dan kemudian menanamkan hal-hal yang penting kepada anak-anaknya. Dan ini yang dilakukan sekali lagi oleh Edwards dan juga ditemani oleh sang istri Sarah. Dengan demikian saudara, di dalam peran Sarah sebagai ibu, saudara dan saya sekali lagi menekankan poin ini. Tuhan memakai Sarah untuk membalikkan keadaan rutinitas yang membosankan itu sebagai perjumpaan, titik perjumpaan antara anak-anak dengan Allah itu sendiri melalui firman-Nya. Dan ini diperjuangkan oleh Edwards dan Sarah. Yang ketiga, Sarah di dalam urusan rumah tangga bukan saja di dalam relasi dengan suami, bukan saja di dalam relasi dengan anak-anaknya ketika dia mendidik anak-anaknya, 11 anak itu, tetapi juga di dalam relasi dengan orang lain atau para pendatang yang tinggal di rumah mereka. Sarah memiliki pengaruh yang lebih luas di dalam urusan hospitality. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat sedikit konteks zaman pada waktu itu di mana Sarah dan juga Edwards itu hidup. Pada waktu itu sekali lagi saya ingatkan bahwa Jonathan Edwards adalah
pendeta di Northampton ya, yang ada di Amerika ya. Nah, selama abad 18 terdapat koloni-koloni Inggris di Amerika yang belum menjadi suatu bangsa, tadi saya sudah sebutkan. Dan kondisi politik di situ juga tidak kondusif. Kenapa? Karena beberapa wilayah di Amerika itu sudah dikuasai oleh Prancis, termasuk semua suku Indian lokal yang ada di wilayah yang dikuasai oleh Prancis, dan mereka sangat bermusuhan dengan koloni-koloni yang ada di koloni Inggris yang ada di Amerika. Dan pada waktu mereka itu orang-orang yang ada dalam koloni Inggris ini, termasuk Jonathan Edwards dan juga beserta keluarganya, mereka ada di sana dan mereka melihat garnisun-garnisun yang di puncak bukit. Artinya orang-orang yang senantiasa siap sedia untuk menyerang mereka. Lalu ada tembakan, bunyi tembakan dari jauh, itu menjadi sesuatu fenomena dan juga keadaan yang mereka terus alami sepanjang hari dalam kehidupan mereka dalam koloni-koloni Inggris. Lalu terdapat tentara-tentara yang tidak senang dengan penginapan yang ada di rumah-rumah, ya. Lalu kemudian ada berita-berita yang mengejutkan dan menakutkan tentang pembunuhan besar-besaran yang dekat dengan perkampungan Inggris. Jadi ini terus-menerus mereka alami, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Tetapi saudara, ketika para pendatang Inggris itu datang ke wilayah Amerika, mereka akan mencari penginapan di kota-kota yang dikuasai oleh Inggris. Ketika di kota-kota itu tidak ada penginapan, maka yang mereka lakukan adalah mereka tinggal di rumah pendeta. Rumah pendeta. Dan salah satu rumah yang mereka tinggali adalah rumah daripada Jonathan Edwards Pastori di Northampton ya, yang kemudian menjadi tempat penginapan bagi para pendatang dan juga mahasiswa teologia yang akan praktek atau magang. Itu tempat menginap mereka ada di rumah Jonathan Edwards dan juga Sarah. Itu Sarah mereka tinggal di Pastori ya. Jadi kalau saudara lihat begini, berarti sebenarnya apa yang terjadi di Emery Depok ini sesuatu yang mencontohi kehidupan daripada kita punya tokoh-tokoh gereja ya. John Calvin juga begitu, saudara. John Calvin juga tempatnya terbuka ya. Dia tinggal di tempat yang disediakan oleh Dewan Kota, dan kemudian di situ tempat di mana orang-orang berkumpul, datang dan menjadi tempat pelarian juga daripada orang-orang reform karena dikejar oleh para musuhnya. Nah, sama juga pada zaman di mana Puritanisme, ketika ada koloni-koloni Inggris yang tinggal di Amerika, mereka juga khususnya para pendeta, rumah-rumah pastori mereka menjadi tempat penampungan begitu. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat indah dan di mana Sarah berperan di sana. Saudara melihat tugas rumah tangga udah banyak, datang pula tamu di rumah itu. Terus tinggalnya bukan 1-2 minggu, tinggalnya bisa lama. Saudara bayangkan dia harus melayani setiap hari orang-orang itu, memasak makanannya, mencuci pakaian dan seterusnya. Dilakukan oleh seorang wanita ini. Kalau tiap hari kayak begini saudara, apa yang saudara pikirkan? Lama-lama bosan pula ya saudara. Emosi kita kalau tiap hari dikasih beban pekerjaan yang begitu banyak. Tetapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan daripada Sarah. Sarah tidak pernah marah dan Sarah waktu menjalani ini semua di dalam pencatatan daripada kesaksian orang-orang yang tinggal bersama dengan dia, dia sangat ramah, sangat ramah. Mari kita lihat bagaimana peran Sarah kepada para pendatang. Ternyata perempuan ini memiliki pengaruh kepada tokoh-tokoh besar yang ada pada zaman itu. Pertama adalah Samuel Hopkins. Ini adalah tokoh besar saudara ya. Peran Sarah kepada Samuel Hopkins. Ketika waktu itu Hopkins dalam masa magang dan dia tinggal di rumah daripada Jonathan Edwards. Dan kemudian dia dalam keadaan pergumulan sebenarnya. Tetapi dia tidak bicara apapun. Dia tidak bicara apapun kepada orang-orang yang ada di rumah itu. Hanya Sarah adalah seorang yang peka terhadap keadaan daripada keluarga itu. Sehingga ketika beberapa hari tinggal di rumah Sarah. Lalu Sarah memperhatikan Samuel. Dan Sarah mendatangi dia lalu Sarah tanya kepada dia. Sebenarnya kamu ada masalah apa? Saya lihat kamu murung, saya lihat kamu punya keadaan penuh dengan pergumulan. Apa pergumulanmu? Jangan kamu terpaksa mengatakan itu, tetapi aku datang karena aku melihatnya dan aku mengasihi engkau. Sarah bicara kepada Samuel Hopkins demikian. Dan Samuel heran sekali karena ternyata Sarah membaca apa yang ada dalam pikiran dia. Bahwa dia memang betul-betul dalam keadaan pergumulan. Dan dia katakan bahwa dia sedang dalam keadaan Christless and graceless state. Saudara bisa bayangkan? Seorang yang magang, sebentar lagi ditabiskan jadi pendeta, tapi dalam keadaan Christless and graceless state. Ketiadaan Kristus, ketiadaan kasih karunia Allah, anugerah Allah, itu seperti tidak ada dalam diri dia. Dia menjadi orang yang murung dan sedih sekali. Di waktu itu saudara, di waktu itu Sarah berperan untuk mengatakan kalimat yang begitu penting yang menguatkan Samuel Hopkins dan bahkan waktu dia berperan sebagai seorang pendeta dan dia menjadi seorang yang penentang sistem perbudakan pada waktu itu.
Samuel Hopkins mencatat peran Sarah waktu dia berbicara kepada Samuel Hopkins dalam keadaan demikian. Sarah mengatakan kepada saya bahwa dia berdoa. Dia berdoa. Berdoa bagi siapa? Berdoa bagi Samuel Hopkins. Ketika Samuel Hopkins itu ada di dalam keluarga Sarah, Sarah telah menganggapnya sebagai bagian daripada keluarga Sarah. Sehingga dia berdoa dengan penuh hormat. Ya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh bagi Samuel Hopkins. Dan Sarah percaya bahwa Samuel Hopkins akan menerima terang dan penghiburan yang Allah berikan kepada dia. Dan bahwa dia tidak lagi akan meragukan Tuhan. Bahkan Tuhan akan memakai dia menjadi alat di tangannya, ya, untuk kemudian menjalankan apa yang menjadi maksud Tuhan. Hal-hal yang besar yang akan Allah kerjakan melalui Samuel Hopkins. Dan benar saja bahwa ini terjadi sekian waktu kemudian, di mana Samuel Hopkins itu menjadi pendeta di Newport, Rhode Island, dan kemudian dia menjadi orang yang menentang sistem perbudakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa dia memiliki kekuatan iman yang demikian? Karena ada seorang wanita, perempuan yang peka terhadap kehidupan kerohanian dia, dan pergi bertanya dengan penuh kasih. Dan mengatakan bahwa dia telah mendoakan, bahkan dia yakin Tuhan akan memberikan terang itu kepada Samuel Hopkins. Dan Tuhan akan memakai dia dengan luar biasa. Doa dan juga kalimat daripada Sarah telah menguatkan iman daripada Samuel Hopkins yang sedang terpuruk. Saudara, ini yang saya katakan peran rohani daripada Sarah. Sarah di tengah-tengah kehidupan yang sibuk sekali, dia bisa melihat titik-titik yang jelas daripada pekerjaan Allah, kehendak Allah, bahkan bagi orang lain. Dan dia hadir di sana secara rohani untuk menolong orang bersangkutan. Saudara, kalau kita sudah ada dalam keadaan yang sibuk sekali, kita seringkali tidak mau menolong orang lain. Kenapa? Kita saja perlu ditolong. Karena kesibukan pekerjaan, kesibukan pelayanan kita. Mana bisa kita mau tolong orang lain? Sudah nggak sempat lagi kita mau pikirkan orang lain. Tapi mari perhatikan perempuan ini, Sarah. Dia seorang yang tidak egois sekali. Dia memperhatikan kebutuhan rohani orang lain. Sehingga orang-orang mengatakan bahwa Sarah adalah seorang wanita yang memiliki kepekaan spiritualitas. Sehingga dia bukan saja menolong keluarganya, anak-anaknya, sang suami, tetapi dia juga menolong orang-orang yang merupakan pendatang, tamu di rumahnya untuk kemudian mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Pertama-tama melalui doa dan kemudian melalui nasihat-nasihat rohani. Nah, peran Sarah di dalam relasi dengan Edward, saudara, ini dijelaskan oleh Hopkins bagaimana keduanya juga berperan kepada hidup daripada Samuel Hopkins, ya. Kedua orang ini, Sarah dan juga Edwards, menunjukkan teladan yang sangat indah di dalam kehidupan spiritualitas mereka. Sehingga Samuel Hopkins itu mengatakan begini, di tengah-tengah pekerjaan yang rumit dan banyak ini, ya, Edwards itu menemukan seorang perempuan di rumah, ya, yang dalam segala hal adalah pasangan yang sangat membantu bagi dia. Ya. Jadi ini adalah bagaimana Samuel Hopkins itu menjelaskan relasi daripada Sarah dan juga Edwards yang kemudian memberkati dia juga. Seorang wanita yang membuat tempat tinggal mereka itu menjadi tempat tinggal bersama, di mana di situ ada ketertiban, ada kerapian, ada kedamaian, ada kenyamanan, ada harmoni, ada cinta untuk semua penghuni, bukan saja keluarga daripada Edwards tetapi juga Samuel Hopkins, seorang pendatang. Dan mereka dapat merasakan kebaikan dan keramahan daripada Edwards maupun istrinya Sarah kepada mereka yang adalah pendatang, pengunjung dan juga orang asing. Jadi kalau saudara memperhatikan hal ini, maka kita melihat bagaimana peranan Sarah. Dia adalah seorang yang sekali lagi sibuk sekali dalam urusan rumah tangga, tetapi dia tidak pernah kehilangan satu hal, yaitu kepekaan dia melihat kehendak Allah dan pekerjaan Allah yang harus dia lakukan. Sederhana bukan? Dia bukan seorang pengkhotbah besar seperti sang suami, tetapi dia memiliki peranan yang begitu penting dan peranan sentral bahkan di dalam diri seorang tokoh besar seperti Samuel Hopkins dengan menghadirkan doa dan dukungan melalui nasihat-nasihat rohani ketika Samuel Hopkins ada dalam keadaan yang terpuruk secara rohani. Kedua, kita lihat tokoh yang cukup besar namanya George Whitefield. Ya, George Whitefield adalah teman, rekan dan juga keluarga daripada Jonathan Edwards yang juga datang ke rumah daripada keluarga ini, dan dia waktu melihatnya bagaimana kehidupan keluarga daripada Edwards, dia sangat-sangat diberkati dan dia menulis hal ini yang saya tuliskan di dalam kutipan yang ada di dalam kita punya layar ya saudara ya. Itu adalah khotbah daripada George Whitefield ketika dia menyampaikan
firman Tuhan pada hari Minggu, dan waktu Edwards mendengarkan khotbah daripada George Whitefield ini, dikatakan bahwa Edwards itu menangis sepanjang ibadah itu berlangsung. Ya, karena Whitefield punya kalimat-kalimat yang sangat indah. Ini adalah pengkhotbah besar juga yang melakukan kebangunan besar. Selain daripada Jonathan Edwards, George Whitefield juga adalah seorang pengkhotbah kebangunan rohani yang besar. Dia bilang begini, kalimat daripada George Whitefield ya, dia sangat merasa puas berada di rumah daripada Edwards, di mana pasangan ini pasangan yang sangat manis, lebih manis ya, sangat manis yang dia belum pernah lihat sebelumnya. Lalu anak-anak mereka itu juga anak-anak yang sederhana, yang tidak menggunakan sutra dan satin, dia tidak menggunakan hal-hal yang mewah, tetapi kemudian hidup di dalam kesederhanaan yang merupakan contoh dari kehidupan kesederhanaan orang-orang Kristen seharusnya. Dan kemudian istri daripada Edwards itu dia katakan bahwa Sarah itu adalah seorang wanita yang dihiasi dengan roh yang lemah lembut. Roh yang lemah lembut dan tenang. Yang berbicara dengan penuh perasaan dan keteguhan. Ya, bagaimana dia mengungkapkan pandangan dia terhadap Sarah. Seorang wanita yang dihiasi dengan roh yang lemah lembut dan tenang. Berbicara dengan penuh perasaan dan keteguhan tentang hal-hal Allah, mengenai Allah. Dan dia sepertinya menjadi pertolongan yang begitu membantu bagi suaminya. Ini adalah kira-kira arti yang dituliskan oleh George Whitefield yang memandang kepada keluarga daripada Edwards. Melihat bagaimana peranan daripada Sarah itu begitu kuat di dalam kehidupan rumah tangga itu. Sehingga waktu di dalam dia berkhotbah, dia memakai contoh ini untuk kemudian memberikan penilaian di mana Tuhan telah memakai Sarah sebagai alat di tangan Tuhan untuk membantu, mendukung sang suami di dalam pekerjaan pelayanan. Ketika Edwards mendengar hal ini, Edwards menangis. Saudara tahu Edwards adalah seorang ilmuwan, seorang filsuf, dan juga seorang teolog yang menghargai istrinya. Dia sangat menghargai istrinya. Bahkan di dalam tulisan daripada Edwards, saudara, salah satu tulisan mengenai afeksi yang sangat terkenal itu di-trigger oleh pengalaman sang istri. Jadi di dalam Edwards punya tulisan ilmiah salah satunya di-trigger oleh istrinya punya pengalaman. Jadi kalau saudara memperhatikan, Edwards adalah seorang yang sangat-sangat menghargai sang istri. Kalau saudara memiliki suami, menghargai istri, itu adalah sesuatu privilege istimewa sekali, hak istimewa yang Tuhan berikan, selain daripada keselamatan. Kenapa? Karena kalau saudara dalam rumah tangga, istri tidak menghargai suami atau suami tidak menghargai istri, itu menjadi sesuatu kesukaran tersendiri. Tetapi kalau sang suami menghargai istri, bahkan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang terlihatnya rutin, yang tidak punya arti, tetapi dia menghargai martabat daripada sang istri, istri pun akan kemudian melayani dia dan mengasihi sang suami dan keluarga lebih dalam lagi di dalam kasih. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat indah yang Tuhan bina, yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan daripada rumah tangga Edwards dan Sarah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengaruh Sarah di dalam karakter rohani dan teladan hidup Sarah itu mendorong George Whitefield itu melakukan dua hal. George Whitefield itu tidak berpikiran untuk menikah. Tetapi karena dia lihat kehidupan rumah tangga itu, maka dia terdorong untuk memperbaharui doanya. Ini kalimat daripada George Whitefield ketika dia itu berkhotbah. Dia bilang, gara-gara lihat perempuan ini, gara-gara lihat Sarah ini dan juga keluarga Jonathan Edwards dan anak-anaknya, maka dia memperbarui doanya supaya apa? Tuhan menyediakan seorang istri, yaitu anak Abraham, yakni seorang yang percaya kepada Allah seperti Sarah. Jadi menjadi daya dorong ya bagi seorang besar, pengkhotbah besar George Whitefield yang tadinya tidak berpikiran untuk menikah, akhirnya berdoa supaya Tuhan siapkan pasangan. Dan akhirnya dalam tahun berikutnya Whitefield itu menikah dengan seorang janda, dan janda itu disebutkan oleh John Wesley sebagai seorang wanita yang penuh dengan ketulusan dan memiliki perasaan kemanusiaan. Ya, jadi kalau saudara melihat bagaimana Whitefield pun mencari perempuan yang kira-kira karakternya itu mirip dengan Sarah. Ya, jadi bagaimana Sarah ini adalah seorang wanita yang sekali lagi menggunakan kehidupan dia, kerumitan hidup dan begitu banyaknya kesulitan-kesulitan yang dialaminya dalam pekerjaan-pekerjaan rutin rumah tangganya, dia ubahkan itu semua oleh pekerjaan Roh Kudus, oleh kekuatan Allah semata, dia ubahkan itu semua menjadi berkat, Jadi bukan menjadi gerutuan, bukan menjadi suatu titik sungut-sungut di dalam rumah tangga, menjadi titik kemarahan, konflik dalam rumah tangga, tidak. Tetapi menjadi titik perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan membawa orang-orang yang pendatang, para tamu yang ada di rumah itu melihat kemuliaan Tuhan ada dalam keluarga mereka. Tentu ini tidak mudah. Ini tidak berarti bahwa Sarah adalah seorang yang tangguh secara rohani dan tidak pernah mengalami krisis secara rohani. Mari kita lihat bagaimana Sarah mengalami krisis secara rohani.
Di dalam keadaan ketangguhan dia dengan pujian-pujian yang begitu banyak yang diberikan kepada dia, tetapi ternyata dia adalah seorang yang rapuh juga secara rohani dan membutuhkan anugerah Allah menopang dia. Mari kita lihat krisis yang terjadi di dalam kehidupan daripada Sarah, krisis secara spiritual. Yang pertama adalah krisis yang terjadi dalam diri Sarah mencakup kira-kira 3 hal. Ya. Yang pertama itu masalah mengenai masalah keuangan. Ya. Masalah keuangan, lalu kemudian ada masalah penderitaan ketika Edwards itu pelayanan cukup jauh dari rumah dan harus menghabiskan waktu cukup lama di luar rumah. Dan ada kecemburuan terhadap pelayanan yang lain yang dikerjakan oleh Edwards. Mari kita mulai melihat satu demi satu krisis yang dialami oleh Sarah. Sarah, saudara, dia di dalam masalah keuangan, ini terjadi ketika Edwards itu melakukan kebangunan yang besar ya di Northampton, dan kemudian Edwards diminta untuk berkhotbah berkeliling ke kota-kota yang lain sekitar tahun 1734. Lalu Edwards itu kemudian ketika dia pergi, dia meminta kepada pihak gereja Northampton untuk kemudian memberikan sejumlah gaji yang sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Itu terjadi pada tahun sekitar 1741. Jadi pada tahun 1741 Edwards itu minta kepada gereja supaya menyediakan gaji yang sesuai dengan kebutuhan keluarganya yang cukup besar. Bukan kebutuhan keluarganya yang besar, tapi karena anggota keluarganya banyak, maka otomatis kebutuhan keluarga juga banyak. Sehingga perlu disediakan untuk keluarganya. Tetapi kemudian hal ini menjadi penyebab yang tidak disukai oleh anggota jemaat. Dan komite keuangan gereja itu meminta Sarah supaya membuat laporan yang merincikan pengeluaran setiap harinya itu bagaimana. Ya. Jadi dia minta kepada Sarah. Wah, Sarah waktu itu sangat-sangat stres. Padahal di dalam kacamata daripada George Whitefield, Sarah dan juga Edwards adalah keluarga yang sudah hidup sangat sederhana. Mengapa mereka itu di dalam pandangan daripada Edwards membutuhkan jumlah keuangan yang cukup banyak? Karena memang jumlah anak mereka sangat banyak, 11 anak. 11 anak, sehingga mereka butuh keuangan yang cukup besar. Tetapi ini menjadi sekali lagi tidak disukai, dan mereka berkata bahwa kenapa harus tambahin uang begitu. Lalu yang berikutnya, mereka juga heran kepada Edwards, kenapa Edwards harus beli buku baru terus? Padahal mereka tidak tahu bahwa pendetanya mereka ini adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan teolog. Karena itu butuh buku. Jadi harus disiapkan dana juga untuk beli buku. Harusnya begitu. Tetapi mereka tidak mau. Ya, mereka marah sekali kepada Edwards punya keluarga dan mereka tidak senang. Maka hal ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat membuat gangguan bagi Sarah. Sehingga Sarah itu kehidupannya itu akhirnya menjadi sesuatu yang tidak stabil. Ya. Tadinya dia adalah seorang yang tenang, seorang yang dengan sukacita berhadapan dengan kondisi-kondisi sukar. Tetapi tekanan dari pihak jemaat mulai tidak menyukai Edwards dan kemudian memusuhi keluarga ini dengan permintaan Edwards yang demikian. Lalu kemudian Sarah akhirnya emosinya terpengaruh. Dia menjadi seorang yang tidak stabil, dia menjadi seorang yang murung, dan kemudian suka mencela orang dan menyalahkan orang lain. Walaupun Sarah tetap dilihat sebagai figur yang baik, tetapi Jonathan Edwards di hadapan daripada jemaat dia dimusuhi, dia ditolak. Sehingga saudara bayangkan, Edwards itu seorang yang pengkhotbah besar, dan waktu dia berkhotbah itu orang bertobat dengan luar biasa, tetapi kemudian dia secara keuangan tidak didukung secara maksimal oleh jemaat. Dan ini menjadi sesuatu kesukaran bagi Sarah. Sarah stres sekali karena tekanan dari jemaat. Ya. Saudara, ini adalah sesuatu yang menjadi kesulitan karena mereka pada waktu itu dalam keadaan koloni British, koloni Inggris yang juga belum settle, belum cukup kuat mungkin pada waktu itu. Tetapi kalau saudara memperhatikan sampai hari ini pun di dalam kehidupan daripada gereja-gereja Tuhan, banyak jemaat yang kurang memperhatikan kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan. Sehingga keluarga daripada anak-anak daripada keluarga hamba Tuhan itu mencelah gereja. Dan mereka pada akhirnya tidak ingin menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa gereja di dalam jemaat itu tidak bertanggung jawab kepada kehidupan keluarga itu. Jadi ini adalah sesuatu hal yang saudara dan saya harus pikirkan. Jonathan Edwards punya kalimat ini bukan melawan firman Tuhan. Alkitab sendiri berkata bahwa bagian yang terbaik yang Allah berikan kepada para imam di dalam perjanjian lama itu juga yang nanti diberikan kepada para pemberita Injil, penggembala jemaat, ya, pengajar firman Tuhan. Itu di dalam tulisan daripada Rasul Paulus. Sehingga seharusnya gereja Tuhan memperhatikan kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan. Apalagi hamba-hamba Tuhan itu bekerja dengan luar biasa dan menjadi pengajar firman yang terbaik. Nah, yang kedua,
krisis yang dialami oleh Sarah, saudara, ini adalah penderitaan ketika jauh dari Edwards ya. Ketika Edwards itu pergi cukup lama dari rumah, apa yang terjadi? Sarah sendirian. Dia harus menanggung permusuhan yang terjadi, penolakan yang terjadi kepada Jonathan dan juga kepada keluarganya. Dan sekarang Edwards pergi pelayanan keluar dan perginya cukup lama. Lalu Sarah harus menanggung seluruh keadaan yang ada dan kemudian dia harus mengurusi rumah tangganya, memelihara anak-anaknya, melayani para tamu atau pendatang yang ada di rumahnya, dan kemudian dia harus sebagai seorang istri hamba Tuhan harus hadir di dalam pertemuan-pertemuan gereja setiap ada ibadah. Saudara, waktu keadaan yang demikian, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat sulit bagi Sarah. Dan apalagi dalam keadaan itu Sarah cukup terguncang dengan kematian saudara perempuannya ya, dan penyakit demi penyakit yang terus datang menyerang anak-anaknya di musim semi ketika sang suami tidak ada. Saudara bayangkan kalau anak satu saja yang sakit, kita pusing. Ini kalau beberapa anak sakit, suami tidak ada, cuman sendiri yang kerja. Stres, tekanan saudara ya. Sehingga Sarah itu kemudian marah. Dan dia emosi sekali pada waktu itu. Dan itu terlihat ketika dikatakan bahwa dia cemburu terhadap pelayanan yang lain. Pelayanan yang lain ini maksudnya apa? Sarah tidak senang suaminya itu pergi jauh dari rumah. Dia ingin suaminya bersama-sama dengan dia. Tetapi di satu pihak Sarah juga tahu bahwa Allah itu sedang memakai Jonathan Edwards untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi Sarah konflik di dalam diri. Dia konflik. Dia melihat suaminya dipakai Tuhan, tetapi di pihak lain dia butuh pertolongan sang suami di tengah-tengah keadaan yang sukar itu. Maka dia menulis surat kepada sang suami. Surat yang menunjukkan apa yang menjadi pergumulan, krisis di dalam diri dia. Dia bilang apa dalam bahasa Inggris di situ? Jiwanya itu berdiam di tempat tinggi, tersesat di dalam Tuhan, dan sepertinya hampir meninggalkan tubuh. Saudara bisa bayangkan ini? Jiwanya itu berdiam di tempat tinggi, tersesat di dalam Tuhan, dan sepertinya hampir meninggalkan tubuh. Artinya dia udah mau menyerah. Seluruh doktrin iman yang dia percayai kepada Kristus Allahnya itu, seolah-olah dia tersesat di dalam seluruh doktrin itu. Doktrin dan pengajaran iman yang dia percayai itu tidak cukup menolong dia. Sehingga ini menjadi krisis konflik di dalam diri daripada Sarah. Ketika suaminya pergi dengan seluruh keadaan beban, penolakan, permusuhan dari pihak jemaat kepada dia, kepada suami dan keluarganya. Lalu beban rumah tangga yang harus dia kerjakan itu semua, saudara. Apa yang terjadi? Kehidupan menjadi sukar. Dan dia sendiri konflik. Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, tetapi saat sekarang di mana Tuhan? Ya, ini menjadi sulit sekali dan itu membuat Sarah itu tidak stabil. Kehidupan dia menjadi penuh dengan emosi. Saudara melihat seorang wanita yang penuh dengan keceriaan, seorang wanita yang sudah kenal Tuhan, seorang wanita yang penuh dengan ketenangan, seorang wanita yang menyediakan kondisi yang nyaman dan kemudian kebahagiaan bagi rumah tangganya, bagi keluarganya. Saat itu diguncang oleh Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk menunjukkan bahwa Sarah, engkau tidak kuat. Satu-satunya kekuatanmu adalah Tuhan. Allahmu adalah Allah yang ajaib. Kesetiaan Sarah hanya dimungkinkan oleh karena Tuhan yang menopang dia, yang menguatkan iman dia. Yang kedua, krisis yang kedua yang dihadapi oleh Sarah adalah perlakuan yang tidak adil yang diterima oleh keluarga ini. 20 tahun Edwards memimpin jemaat itu, dan Edwards memberikan sumbangsi yang luar biasa bagi jemaat itu, dan pengaruh yang sangat besar. Tetapi apa yang terjadi? Mereka itu secara tidak adil membuat Edwards itu keluar daripada gereja itu. Ada 200 orang yang menandatangani petisi untuk memberhentikan Edwards dari jemaat itu. Saudara bayangkan ini orang yang hebat ya. Semua orang kalau zaman ini Edwards ada, saudara, semua orang cari dia. Tapi jemaat lokalnya itu 200 orang jemaat tanda tangan petisi berhentikan Edwards. Edwards digulingkan, saudara, digulingkan secara tidak adil. Gara-gara apa, saudara? Gara-gara apa? Hanya gara-gara prinsip yang Edwards itu tekankan. Edwards bilang begini, kalau mereka yang belum percaya, mereka tidak boleh menjadi jemaat lokal dari Northampton. Artinya, Edwards menekankan orang yang menjadi jemaat, orang itu harus percaya Yesus Kristus. Tetapi apa yang ditekankan oleh Edwards tidak diterima oleh jemaat. Kalau jemaat berpikiran begini, kalau engkau menekankan hal demikian, maka anggota jemaat kita akan menyusut. Yang mereka pikir apa? Kuantitas. Sedangkan yang dipikirkan oleh Edwards apa? Kualitas.
Kalau jemaat ini mau hidup di dalam Tuhan, maka orang yang menjadi jemaat harus orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka waktu untuk menjadi keanggotaan jemaat daripada gereja yang dipimpin oleh Edwards, itu betul-betul dia injili, betul-betul dia selidiki imannya. Apakah benar orang itu sudah percaya Yesus? Dan ini tidak diterima oleh jemaat. Jemaat menganggap kamu ini bikin susut jemaat. Jumlah orang yang nanti ikut dalam gereja kita makin sedikit. Akhirnya apa? Mereka gulingkan Edwards. 200 petisi langsung ditandatangani untuk minta Edwards diberhentikan. Apa yang terjadi? Sarah stres. Sarah tahu suaminya kerja seperti apa. Sarah tahu bagaimana perjuangan keluarga mereka. Semua kerja keras yang mereka lakukan. Sarah tahu itu. Tapi apa yang dilakukan? Jemaat tidak menghargai mereka. Jemaat tolak mereka. Jemaat gulingkan mereka dengan cara yang tidak benar. Bahkan bukan ketika Edwards itu bikin dosa. Ketika Edwards menegakkan prinsip yang benar, mereka lawan. Bukankah hal yang sama terjadi di Jenewa? Ketika John Calvin dan Farel itu menetapkan kebenaran Tuhan, langsung Dewan Kota usir mereka keluar. Tetapi pada waktu yang berikutnya, John Calvin dipanggil kembali ke Jenewa. Ya. Nanti saudara melihat bagaimana Edwards ditempatkan kembali oleh Tuhan. Jadi saudara, ini yang terjadi dialami oleh Sarah. Sarah stres. Sarah merasa tidak diperlakukan secara adil. Lalu apa saja saudara? Permusuhan dan penolakan demi penolakan terus terjadi mereka alami. Dan selama 1 tahun tidak digaji. Bayangkan kasih makan minum anak 11 orang. Dengan tamu-tamu dan para pendatang yang ada dalam rumah itu. Sarah harus manage keadaan uang yang sangat sedikit dan minim. Dan itu tidak stabil itu. Yang hanya diperoleh berdasarkan kalau Edwards itu dapat panggilan pelayanan keluar. Ya, jadi dari situ dia dapat uang lalu dia manage untuk membiayai seluruh kebutuhan daripada keluarganya dan juga para pendatang yang ada di dalam rumah itu. Dia harus manage itu semua. Dia stres, saudara. Dia stres sekali dengan keadaan yang demikian. Saudara, dalam keadaan ini ada konflik batinia dalam hidup daripada Sarah. Tuhan, di manakah engkau ketika suamiku diperlakukan demikian? Prinsip firman, kerja keras kami. Di mana Tuhan? Apakah engkau membela kami? Saudara, ini semua menjadi sesuatu hal yang mengukung kehidupan daripada Sarah dan membuat dia itu sukar untuk kemudian percaya kepada Tuhan dan akhirnya dia ada dalam keadaan yang terombang-ambingkan imannya. Tetapi Allah kita adalah Allah yang mengasihi Sarah. Edwards kembali lagi pergi untuk melayani Tuhan di luar kota. Tetapi di waktu di mana Edwards tidak ada, Sarah itu hadir di dalam satu kebaktian yang dipimpin oleh seorang hamba Tuhan. Dan kemudian ketika hamba Tuhan itu berkhotbah, Roh Allah bekerja sedemikian rupa di dalam jiwa daripada Sarah melalui firman yang diberitakan dan mengubahkan Sarah saat itu. Dengan cara yang unik sekali sehingga Sarah berkata bahwa aku bahkan tidak sanggup untuk menahan bagaimana pekerjaan Allah itu dalam diriku. Afeksi yang Allah kerjakan memberikan kepada aku kestabilan emosi, bahkan joyful di dalam diriku. Saudara, ini yang ditulis oleh Jonathan Edwards. Ini adalah tulisan ilmiah tentang perjumpaan Sarah dengan Allah di tengah-tengah konflik yang dialami. Konflik batinia yang membuat dia stres luar biasa. Dan yang membuat dia bentrok dengan Allah itu sendiri. Yang dia sebutkan sebagai aku tersesat di dalam Allah. Dia mengatakan bahwa perjumpaan itu adalah perjumpaan yang extraordinary. Sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh Sarah. Tetapi perjumpaan itu adalah perjumpaan yang membuat suatu pengalaman batinia yang unik bagi Sarah istrinya. Dan membuat Sarah itu berubah afeksinya dari kehidupan dia yang penuh dengan emosional dan juga terganggu dengan konflik-konflik yang ada. Itu memberikan efek yang sangat besar kepada tubuh daripada Sarah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan efek ini psikologi ya. Saudara baca bagaimana Jonathan Edwards membuat tulisannya tentang afeksi yang kudus. Nah, afeksi yang kudus itu tertrigger dari mana? Pengalaman Sarah. Ya, Sarah punya perjumpaan dengan Allah. Jadi dia analisa apa itu afeksi yang kudus. Ketika Allah mengubah kehidupan daripada Sarah dan itu mempengaruhi seluruh tubuh Sarah. Sehingga membuat Sarah itu mau tidak mau harus tertunduk di hadapan Tuhan dan menyembah Allah. Begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa dia itu sampai pingsan ketika dia itu mengalami perjumpaan dengan Allah. Tetapi sekali lagi ini bukan pengalaman yang kemudian dikatakan seperti zaman sekarang itu semacam sesuatu yang keluar dari tubuh dan seterusnya ya. Seperti zaman sekarang punya model, bukan begitu ya saudara. Tetapi yang dimaksudkan perjumpaan dengan Allah adalah firman itu mengubah kehidupan daripada Sarah sedemikian sehingga seluruh afeksi Sarah itu
dikontrol oleh firman Allah dan membuat kepada dia itu perubahan signifikan ya. Sehingga di dalam Matius 7 ayat 16 dikatakan oleh Jonathan Edwards, buah-buah daripada perjumpaan Sarah dengan Allah itu terlihat. Dia yang tadinya unstabil, yang tidak stabil, dia yang tadinya betul-betul terganggu, tergoncang, bahkan mereka secara psikologis melihat Sarah ini kayaknya mengalami gangguan psikologis. Tetapi menurut analisa daripada Jonathan Edwards, ini bukan gangguan psikologis, tetapi ini adalah sesuatu perjumpaan dengan Allah yang mempengaruhi afeksi hidup daripada Sarah. Sehingga Sarah punya kehidupan itu sungguh-sungguh berubah dan memberikan kestabilan emosi dan ketenangan di dalam dirinya sehingga Sarah dimampukan untuk melewati masa sulit di dalam kemenangan imannya. Dan itu dikatakan di dalam Matius 7 ayat 16 yang dibicarakan oleh Jonathan Edwards di dalam tulisan dan juga khotbah dia. Jadi saudara melihat bagaimana Sarah, seorang yang kuat, seorang yang hebat, orang yang mendukung sang suami tetapi kemudian mengalami goncangan krisis. Tetapi bagaimana dia dipulihkan oleh Tuhan? Dia berjumpa dengan Allahnya yang ajaib. Dia berjumpa dengan Tuhannya yang mengontrol kehidupan dia, yang mengubah afeksi hidup dia. Sehingga kembalikan dia kepada afeksi yang kudus. Dan itu terlihat dalam keseluruhan hidup Sarah sampai dengan dia mati. Sarah punya afeksi tetap dikuasai oleh Tuhan. Sehingga keadaan-keadaan darurat sekalipun Sarah tidak seperti seorang yang unstabil lagi, tetapi lebih stabil karena pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan dia. Nah, bagaimana Allah memulihkan dia selain daripada perjumpaan dia dengan Allah? Allah juga memberikan tempat pelayanan baru bagi Jonathan Edwards ya. Ada panggilan misi yang baru kepada orang-orang Indian ya di Stockbridge ya yang dilayani oleh Jonathan Edwards. Lalu pada tahun 1758 Jonathan itu menjadi rektor di College of New Jersey ya, di College of New Jersey di mana dia dilantik sebagai rektor. Ya, dia tadi lepas ya pelayanan dia sebagai penggembala, jemaat karena digulingkan secara tidak adil, Tuhan memberikan dia posisi sebagai rektor. Jadi ini adalah cara Tuhan memulihkan kepada Sarah. Ya, Sarah yang tadinya hidup di dalam unstabil karena keadaan krisis, tetapi Tuhan membuat kestabilan dengan memulihkan kehidupan mereka. Dan bagaimana dia mati? Ketika Sarah mati, saudara, Edwards itu sebelum dia mati, dia menuliskan kalimat ini kepada Sarah. Sampaikan cintaku yang terdalam kepada istriku yang terkasih, dan aku berharap anak-anakku mencari Bapa Surgawi yang takkan mengecewakan kalian. Dan kemudian Sarah sakit disentri dan meninggal pada usia 48 tahun, 6 bulan setelah kematian Edwards. Di dalam catatan daripada Sarah yang meninggal dunia, Sarah meninggal di dalam kedamaian dan di dalam kasih cinta dia kepada Allahnya. Bahkan kerinduannya untuk mengalami kemuliaan bersama dengan Allah ketika Kristus itu datang kedua kali. Jadi ini adalah sesuatu keindahan hidup yang Tuhan kerjakan dalam diri seorang Sarah. Seorang yang penuh dengan kehidupan rutinitas yang seharusnya membosankan. Tetapi justru Tuhan ubahkan, memakai dia menjadi seorang wanita yang setia. Dan dia juga adalah seorang yang mengalami keadaan krisis. Tetapi Allah ubahkan dan Allah pulihkan dia. Dan membawa dia semakin kuat, semakin teguh di dalam imannya. Sehingga dia dapat menjadi wanita yang setia sampai akhir hidupnya. Dan mari kita lihat pengaruh apa yang diberikan oleh keluarga Jonathan Edwards bagi dunia. Saudara lihat, Jonathan Edwards memiliki 1.000 lebih keturunan yang menjadi berkat bagi Amerika dan dunia. 1.000 lebih. Ya. 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor, 3 orang terpilih sebagai senator Amerika Serikat atau anggota DPR, lalu 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi penulis terkenal atau penulis buku terlaris, 80 orang pemegang peranan penting dalam berbagai instansi atau pemuka masyarakat termasuk menjadi gubernur. Lalu 1 orang adalah wakil presiden Amerika Serikat, 66 orang dokter, 135 orang editor, 1 orang penerbit, 100 orang lebih menjadi misionaris, 80 orang memiliki kantor publik, 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat, 1 orang menjadi istri presiden Amerika Serikat, 1 orang menjadi penilik keuangan Amerika Serikat. Kenapa bisa begini, saudara? Karena ada 1 istri, perempuan Sarah, yang Tuhan pakai untuk setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah konflik yang luar biasa, di tengah-tengah keadaan yang begitu berat dalam hidup dia, Tuhan datang dan memulihkan dia. Jadi siapa yang setia? Tuhan atau Sarah? Tuhan. Tuhan setia memelihara iman Sarah sehingga Tuhan memampukan Sarah untuk tetap setia mengikuti Tuhan. Dan melalui kesetiaan seorang istri yang demikian, dia menghasilkan keturunan yang begitu besar dan memberkati begitu banyak orang. 1.000 keturunan.
Dengan semua jumlah catatan yang begitu luar biasa. Ini catatan yang ada di Amerika juga, saudara. Jadi kalau saudara mau baca lebih detail mengenai keturunan Jonathan Edwards dan pengaruhnya luar biasa, silakan saudara baca di dalam biografi keluarga daripada Edwards. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat indah sekali yang dimana Tuhan memakai perempuan-perempuan yang setia kepada Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai perempuan-perempuan Kristen, wanita-wanita Kristen, ketika berhadapan dengan keadaan rutinitas kehidupan yang membosankan, jangan lupa ada Allah kita yang jauh lebih besar daripada kita, yang berkuasa menolong kita untuk mengubahkan rutinitas itu menjadi titik perjumpaan kita dengan Tuhan, dan mungkin menjadi titik restorasi, pemulihan bagi kehidupan kita, sehingga melalui kita nama Tuhan dipermuliakan dan banyak keturunan kita, generasi selanjutnya yang diberkati melalui kehidupan kerohanian kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupan daripada Sarah Edwards. Kami sungguh melihat bagaimana Tuhan memimpin hidup keluarga daripada Sarah dan Edwards. Dan kami juga tahu bahwa banyak sekali pergumulan yang dialami mereka di dalam masa-masa yang sulit. Tetapi Tuhanlah yang telah hadir menopang kehidupan mereka dan memampukan mereka setia sampai akhir hidup mereka. Tuhan tolong setiap kami, hamba-hambamu, orang-orang percaya, wanita-wanita Kristen. Kami berdoa agar Engkau sendiri yang menopang iman kami seperti Engkau menopang iman daripada Sarah. Ketika kami berada dalam pergumulan, ketika kami terjebak dalam legalisme kehidupan kami yang turut merasakan rutinitas kehidupan ini sebagai sesuatu yang tidak bermakna, tetapi biarlah Engkau hadir di dalamnya dan Engkau memberikan makna hidup di sana, dan Engkau memberikan kepada kami perjumpaan dengan Engkau sendiri dan bahkan merestorasi hidup kami sehingga melalui rutinitas hidup kami Tuhan dipermuliakan. Tuhan boleh memberikan kepada kami lagi anugerah-Mu yang menopang kami untuk menjalani kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.